Duta Rizkia ya, dan juga calon jamaah umroh Duta Rizkia dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya sapa dulu Kang Haji Komar. Oke, siap, start. Kami Siap. persilakan untuk ngasih materinya ya. Nanti kita ada sesi diskusi juga ya, insya Allah biar lebih interaktif juga ya sama sahabat-sahabat yang lainnya. Oke, kami berikan kepada Ustadz Komar. Agak. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aujaba alaina ta'liman katsira wa yahdi bihi ila thoriqal mustaqima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah pada malam hari ini ya Bapak Ibu, kita bisa hadir, bisa bersama, bisa berkumpul ya dalam kajian kita pada malam hari ini, meskipun pertemuan kita pada malam hari ini secara online, tapi insya Allah tidak mengurangi eh, esensi dari pertemuan kita atau kajian kita pada malam hari ini. Dan kita sama-sama yakin dan percaya bahwasanya adalah karena ini adalah majelis ilmu gitu ya, di mana para malaikat menaungi di dalamnya gitu ya. Nah, makanya Bapak Ibu, kita berharap bahwasanya pertemuan kita pada malam hari ini itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Salawat dan salam kita tujukan pada suri teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insan teladan yang membawa peradaban manusia ya dari zaman yang enggak kenal nilai-nilai akhlakul karimah gitu ya, dari zaman yang katakanlah penuh dengan keterbelakangan ya, sampai pada zaman yang alhamdulillah Islam tersebar ke seluruh penjuru alam ya. Dan semoga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi beriman ya, Bapak Ibu salam. Ya, seperti itu. Sebentar. Oke. Baik Bapak Ibu ya, tadi ada iklan sedikit ya. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini ya, alhamdulillah ya, terima kasih Pak Alfian telah memberikan fasilitas kepada saya untuk ya nanti sharing-sharing Bapak Ibu ya. Nah, kami sangat mengapresiasi waktu Bapak Ibu ya pada malam hari ini yang bisa saja misalnya gitu ya digunakan untuk santai-santai, untuk nonton TV misalnya gitu ya. Tapi Bapak Ibu rela meluangkan waktunya gitu ya untuk ya kita sama-sama hadir sama-sama belajar di sini ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian ya, ini juga kita sangat berterima kasih ya kepada Pak Haji Soherman dan tim Duta Rizkia ya yang telah memberikan fasilitas atau mengadakan atau mengcreate event kali ini Bapak Ibu ya. Dan insya Allah nanti event-event seperti ini ke depan ya akan kita rutinkan, akan kita masifkan dan mudah-mudahan sebagai wasilah kita untuk senantiasa tolabul ilmi, untuk senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu ya, mohon izin nanti saya akan coba sharing ya tema yang dimintakan oleh tim gitu ya, yaitu terkait dengan akselerasi rezeki. Walaupun nanti ini yang mungkin nggak sampai kepada pembalasan yang lebih dalam gitu ya, karena memang butuh waktu yang cukup panjang ya Bapak Ibu sekalian. Tapi mudah-mudahan di pertemuan pada malam hari ini ya kita bisa nanti mengambil sebuah hikmah ataupun pembelajaran yang memang itu nanti kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita ya. Mohon izin Bapak Ibu saya share screen dulu sebentar. Oke, apakah slide-nya kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan ya slide-nya ya? Kelihatan jelas. Oke, kelihatan baik ya. Saya lanjut. Ya, malam hari ini kita coba akan ngobrolin terkait dengan bagaimana kita bisa mengakselerasi rezeki. Nah, apalagi setelah kita katakanlah pernah berumroh atau haji gitu ya. Nah, insya Allah hidup kita nanti dalam arus pertolongan Allah ya. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian ya, ini memang kajian-kajian seperti ini nanti kita akan persembahkan untuk alumni ataupun jamaah Duta Rizkia. Ke depannya kita akan fokuskan, kita akan masifkan Bapak Ibu ya. Nah, ini memang sebagai ya tadi ya, kita memberikan fasilitas dari Duta Rizkia ya ketika Bapak Ibu sudah katakanlah pulang dari umroh atau dari haji ya. Nanti kita silaturahmi tetap terjalin, tetap terjaga gitu ya. Kita tetap sama-sama bisa tolabul ilmi. Nah, lewat forum-forum online seperti ini ya.
Nah, meskipun tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu nanti kita juga bisa adakan kajian offline-nya ya, entah itu nanti interval atau durasinya tiap bulanan gitu ya segala macam. Nah, tapi memang dengan adanya fasilitas Zoom seperti ini ya Bapak Ibu dari berbagai daerah gitu ya, itu bisa mengikuti gitu ya. Itu tanpa harus jauh-jauh datang ke Bogor kan seperti itu ya. Ini enaknya kemajuan teknologi ya. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu, ini memang kita spesialkan untuk Bapak Ibu yang memang adalah di sini alumni ataupun jamaah yang memang pernah umroh ya lewat wasilah ataupun di apa namanya difasilitasi oleh Duta Rizkia ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum nanti kita bahas terkait dengan apa itu akselerasi rezeki gitu ya, bagaimana dan seterusnya gitu ya. Nah, yang perlu Bapak Ibu ataupun kita sama-sama syukuri, apalagi yang memang kita sudah pernah ke tanah suci ya, entah itu kita pernah berumroh ataupun memang apalagi kita pernah haji gitu ya. Dan ini memang Bapak Ibu ya perlu kita benar-benar syukuri ya. Gitu ya. Itu tidak semua ya tidak semua orang Islam, tidak semua Muslim itu mendapatkan panggilan untuk apa? Untuk umroh, apalagi haji, gitu ya. Nah, karena Bapak Ibu sekalian, saya sangat yakin dan percaya sampai saat ini saya sangat meyakini bahwasanya kalau kita bicara umroh, kita bicara haji, itu benar-benar murni panggilan Allah, Bapak Ibu, ya, murni panggilan Allah, ya. Jadi sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, katakanlah kalau waktunya Allah itu belum manggil, ya kita belum dipanggil, entah itu kita dipanggil untuk umroh ataupun kita dipanggil untuk hajian, itu belum Bapak Ibu. Kita nggak akan ya, bisa ke sana. Kalau memang belum waktunya dipanggil, gitu ya. Nah makanya Bapak Ibu, karena haji dan umroh itu adalah murni panggilan Allah, gitu ya. Nah mungkin Bapak Ibu, masa sih haji dan umroh murni panggilan Allah ini bener nggak gitu kan? Nah, kalau saya sangat meyakini itu Bapak Ibu ya. Nah, contoh kasus adalah atau ini yang katakanlah beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu saya intensif Bapak Ibu bagaimana saya memberikan katakanlah itu melayani tamu-tamu Allah yang mau hajian gitu ya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, saya beberapa kali itu menemukan ini fakta Bapak Ibu ya. Ada katakanlah waktu itu calon jamaah kami gitu ya, itu dari Makassar Bapak Ibu ya. Nah, ini keluarga besar. Nah, Bapak ini mau mendaftarkan haji. Haji yang langsung berangkat Bapak Ibu ya. Haji yang langsung berangkat, haji furoda gitu ya. Mau daftar keluarga besarnya ini 13 orang ketika itu. Ini di kejadian 2024 ketika itu ya. Nah, waktu haji musim haji di 2024. Nah, ketika itu karena memang apa selain tim, saya sendiri juga yang katakanlah itu fokus di sana, intensif di sana untuk mengayomi melayani calon jamaah haji gitu ya. Entah itu lewat telemarketing, lewat Zoom, one on one segala macam gitu ya. Nah, kami berkomunikasi dengan sang Bapak ini yang menyatakan insya Allah sudah siap untuk daftar haji sebanyak 13 orang keluarganya gitu ya. Nah, ketika itu sudah mengirimkan dokumen-dokumen Bapak Ibu ya, dokumen-dokumen administrasi persyaratan. Nah, pada saat itu komunikasi kami itu terjalin hari Kamis, ingat sekali hari Kamis, tim admin saya yang komunikasi intensif. Nah, itu si Bapak ini mengatakan insya Allah nanti hari Jumat besok gitu ya, besok siang saya akan transfer untuk DP-nya gitu ya, untuk DP untuk yang 13 orang itu. Nah, tapi nanti malam kata beliau ini saya akan mengumpulkan kembali keluarga besar saya gitu ya untuk di rumah saya akan kumpulkan ya untuk memantapkan mereka lah untuk hatinya makin mantap ke tanah suci dan seterusnya. Nah, seperti itu Bapak. Itu janjinya ketika itu. Nah, ketika hari Jumat siang gitu ya sudah sholat Jumat, kami tunggu belum ada kabar gitu ya. Nah, pada saat asar gitu ya. Nah, ini tim kami itu mencoba melakukan komunikasi ke Bapak tersebut yang katakanlah menjanjikan DP di hari itu. Nah, ketika ditanya Pak sudah melakukan payment untuk DP apa namanya pendaftaran 13 orang yang untuk haji gitu ya. Nah, ternyata Bapak Ibu, nah selang beberapa waktu dijawab chat itu, nah dikirimkan sebuah foto Bapak Ibu ya. Dikirimkan sebuah foto. Nah, ternyata ketika dibuka oleh kami, foto yang dikirimkan adalah foto jenazah ketika itu. Nah, yang jawab ternyata istrinya Bapak Ibu ya. Nah, bilang, "Pak, gitu ya. Semalam Bapak atau suami saya ini berpulang atau meninggal gitu ya. Jadi keluarga besar kumpul gitu ya. Nah, ternyata si Bapak itu mengatakan waktu kami sore, nanti malam saya akan ngumpulin keluarga besar saya gitu ya. Dan ternyata kumpul Bapak Ibu keluarga besarnya pada malam hari itu gitu ya. Tapi ternyata kumpulnya itu apa? Ya itu karena si bapaknya meninggal. Padahal kami sore itu masih komunikasi gitu ya. Nah, terus ternyata malamnya dipanggil oleh Allah gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau secara tadi katakanlah kemampuan gitu ya, nah dia sudah mampu gitu ya.
terus juga secara niat juga dia sudah kuat niatnya untuk apa? Untuk haji yang di tahun itu di 2024. Tapi ternyata Allah menakdirkan lain ya. Berarti beliau belum terpanggil gitu ya. Nah, makanya Bapak Ibu banyak sekali kejadian-kejadian begitu juga pula dengan jamaah-jamaah saya yang lain ketika itu gitu ya. Ada bahkan jamaah yang dari Timur Timur ya, negara apa namanya negara tetangga gitu ya. Karena kan sudah tidak lagi menjadi bagian dari Indonesia gitu. Itu pun sama gitu ya. Daftar 2 orang gitu ya, tapi pada saat udah deket-deket mau keberangkatan ibunya dipanggil duluan ya. Nah, ibunya orang tuanya ini dipanggil duluan. Berarti apa? Belum terpanggil. Bahkan Bapak Ibu saya punya guru ya, guru biologi waktu SMA gitu. Dia hajinya 2024 pakai haji reguler ya. Jadi berangkat sudah di posisi di Mekah. Nah, tapi waktu itu masih belum puncak, belum wukuf ya. Jadi masih beberapa hari sebelum wukuf. Nah, saya dapat kabar ketika saya waktu itu di Mekah, dapat kabar ternyata guru saya ini meninggal dunia karena serangan jantung gitu ya, karena serangan jantung. Padahal posisinya sudah di Mekah Bapak Ibu gitu ya. Sudah di Mekah. Tapi pertanyaan apakah beliau terpanggil? Nah, karena kalau berbicara haji, Bapak Ibu, al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Artinya apa? Kita bisa dikatakan berhaji ya ketika memang di tanggal 9 Zulhijjah itu secara fisik kita, raga kita gitu ya. Itu memang hadir di bukit atau di padang Arafah itu sendiri Bapak Ibu ya. Nah, karena memang itu rukun ya. Artinya ketika rukunnya tidak tertunaikan, tidak terlaksanakan, maka hajinya bisa dikatakan nggak sah gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ya. Jadi itu pentingnya seperti itu wukuf ya. Bahkan ketika waktu itu saya apa namanya wukuf gitu ya. Nah, itu kalau sesudah asar tuh ada tuh beberapa ambulan yang lewat gitu ya. Nah, itu karena memang membawa jamaah haji yang lagi sakit, yang lagi dirawat di rumah sakit, dia itu harus dilewatkan tuh gitu di Padang Arafah itu. Untuk apa? Untuk melengkapi atau menyempurnakan rukun hajinya ya. Karena memang secara fisik harus ada di Padang Arafah. Nah, sang guru saya ini itu kan belum waktunya wukuf ketika itu karena masih beberapa hari sebelum wukuf ya. Beliau sudah terpanggil gitu ya. Nah, secara memang ritualisasi hajinya itu memang belum terlaksana tuh karena memang ya beliau dipanggil duluan oleh Allah gitu ya sebelum pelaksanaan wukuf gitu ya. Nah, yang sudah di Mekah aja Bapak Ibu itu ternyata kalau memang Allah takdirkan belum terpanggil belum Bapak Ibu gitu ya. Nah, begitu juga dengan umrah gitu ya. Nah, maka ini ketika Bapak Ibu sudah menjadi alumni gitu ya, sudah alumni katakanlah sudah pernah umroh bahkan hajian, ini benar-benar harus disyukuri Bapak Ibu karena tidak semua muslim itu dipanggil ya. Yang kaya pun ya itu belum tentu terpanggil. Nah, itu ya yang saya sangat meyakini bahwasanya ini murni panggilan Allah. Nah, kita kan pengennya ke depan itu ya masih terus dipanggil Bapak Ibu ya, entah itu diberikan kesempatan untuk bisa umroh bahkan hajian lagi kan gitu atau haji gitu ya. Nah, makanya nanti Bapak Ibu apa namanya karena memang haji dan umroh ini murni panggilan Allah. Nah, berarti kan hak prerogatif Allah nih mau manggil siapa kan gitu ya. Nah, maka tugas kita bagaimana memantaskan diri kita agar kita menjadi yang terpanggil. Nah, itu yang menjadi poin pentingnya gitu ya. Jangan sampai kita memang kita katakanlah rindu Baitullah, apalagi kalau yang belum pernah nih gitu ya, yang belum pernah ke Baitullah, belum pernah umroh gitu ya. Nah, itu aduh pengen banget gitu ya. Nah, ketika sudah pengen banget gitu ya. Nah, ini gimana caranya nih biar kita menjadi yang terpanggil kan seperti itu gitu ya. Nah, memang nanti ada beberapa step-step gitu ya agar kita itu benar-benar menjadi yang terpanggil Bapak Ibu ya. Nah, pada malam hari ini nih Bapak Ibu nanti kita akan coba ngobrolin terkait dengan akselerasi rezeki. Nah, karena memang Bapak Ibu ya Allah sudah menjanjikan bahwasanya memang ya ketika kita katakanlah tadi umroh atau bahkan hajian ya kita tadi ya mengeluarkan finansial yang tidak kecil katakanlah seperti itu dijamin bahwasanya memang akan terganti Bapak Ibu ya. Nah, sudah banyak kejadian, sudah banyak kisah nyata, bahkan Bapak Ibu, bahkan ini ya, yang orang benar-benar punya tekad kuat gitu ya, punya azam yang kuat untuk bisa katakanlah umroh gitu ya, tapi dia memang katakanlah dari sisi keuangan itu biasa-biasa saja gitu ya. Nah, tapi karena dia tekadnya kuat, dia coba berusaha untuk melakukan down payment atau DP, Bismillah saya daftar gitu ya, untuk down payment. Nah, itu ternyata Bapak Ibu ketika sudah lakukan DP, sudah lakukan uang muka, pembayar uang muka gitu ya. Ternyata sudah banyak kejadian dan ini banyak kisah nyata Allah yang melunasi dengan caranya ya Allah. Gitu Bapak Ibu ya. Maksudnya apa? Dia ada kemampuan untuk DP, tapi untuk melakukan pelunasan dia belum ada gambaran. Nah, tapi apa? Ketika dia lakukan, itu banyak kejadian yang Allah ternyata Allah lunasi dengan caranya gitu ya. Maksudnya apa? Ya entah itu orang itu dibikin mudah gitu untuk dapatkan rezekinya, katakanlah seperti itu. Akhirnya tiba-tiba nggak terasa lunas juga tuh gitu untuk keberangkatan umrohnya. Dan itu banyak Bapak Ibu ya. Nah, makanya memang apa namanya itu ada kalau saya tuh kalau katakanlah mau manasik segala macam itu
saya singgung juga terkait dengan the power of DP gitu ya, bagaimana kekuatan DP ya. Nah, karena Bapak Ibu, ketika kita katakanlah mau ada niat ke tanah suci, itu niat aja nggak cukup gitu ya. Niat aja nggak cukup ya. Oh, saya nih niat tekad kuat untuk ke tanah suci gitu ya. Nah, itu niatannya nggak cukup. Kenapa? Karena tadi Bapak Ibu ya, bagaimana kita memataskan diri kita untuk layak menjadi terpanggil itu tidak hanya sekedar niat, tapi dibarengi dengan yang lain. Misalnya katakanlah action yang nyata gitu ya. Nah, artinya setelah kita punya niat, nah lalu action yang nyata ini apalah kalau kita katakanlah misalnya nih Bapak Ibu, kan kalau kita berangkat ke tanah suci itu kan sudah beda negara gitu ya. Nah, itu syarat kalau kita mau keluar negeri apa? Harus punya paspor, katakanlah begitu. Nah, maka kalau Bapak Ibu saat ini belum punya paspor, di mana paspor ini bisa dikatakan ada sebagai KTP-nya kita mau keluar negeri gitu ya. Nah, paspor ini kan sebagai kayak model KTP ya, cuma berlaku internasional kan gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu action yang pertama gitu ya, sebelum melakukan tadi DP segala macam, bikin paspor dulu. Murah kok, cuma 350 atau 650 gitu ya. Bikin paspor dulu Bapak Ibu. Bahkan niatin ya Allah gitu ya. Ini saya hari ini mau bikin paspor gitu ya. Nah, ini bagian dari ikhtiar saya gitu ya untuk engkau panggil ya Allah ke tanah suci ke Baitullah untuk umroh gitu ya. Nah, itu bilang tuh seperti itu gitu ya. Nah, itu bagian dari rangkaian ikhtiar. Nah, kalau sudah katakanlah punya paspor, nah tambahin lagi actionnya katakanlah tadi ya untuk melakukan DP atau down payment dan seterusnya Bapak Ibu ya. Nanti banyak loh step-stepnya ya. Nah, tapi Bapak Ibu prinsipnya adalah ketika Bapak Ibu sudah menjadi alumni di sini, artinya sudah pernah ke tanah suci, entah itu sudah pernah berumrah bahkan haji, ini benar-benar Bapak Ibu harus syukuri dan Bapak Ibu memang apa namanya kita harus terus rindu gitu ya untuk bisa ke sana lagi gitu ya. Nah, makanya karena memang ini mau dipanggilan Allah, ya itu kita terus senantiasa memataskan diri kita agar kita dipanggil terus Bapak Ibu ya seperti itu ya. Oke, oke. Mindset awal kita, nah ini ya, jadi mindset awal ini Bapak Ibu ya, kalau terkait dengan kajian akselerasi ini, kita diciptakan untuk dimuliakan Bapak Ibu ya. Nah, buat Bapak Ibu sebenarnya nggak sepakat gitu ya, tapi pada dasarnya manusia kita itu diciptakan oleh Allah itu ternyata untuk dimuliakan, ya. Nah, Allah menciptakan manusia untuk dimuliakan dan dimanja, Bapak Ibu ya, bukan disulitkan ya. Nah, Bapak Ibu memang salah satu yang beberapa yang saya jadikan referensi dalam akselerasi rezeki ini ya, karena memang saya juga sudah mengikuti beberapa eventnya ataupun sudah membaca beberapa bukunya gitu ya. Saya pernah mengikuti waktu itu TMA namanya Trillionaire Mindset Activation gitu ya. Nah, di mana bagaimana kita mengaktifasi mindset kita gitu ya untuk kita ini bermindset triliuner katakanlah gitu ya Bapak Ibu ya. Saya juga ya belajar juga sama guru saya yang lain katakanlah di Magnetic juga di Pulau Pertolongan Allah dan seterusnya ya banyak gitu ya seperti itu ya. Nah, dari situ memang apa bisa disarikan Bapak Ibu ya. Nah, balik lagi Bapak Ibu terkait mindset awal ini penting Bapak Ibu karena sesungguhnya kita itu diciptakan untuk dimuliakan ya. Jadi Allah menciptakan kita untuk dimuliakan sebenarnya Bapak Ibu ya. Nah, hidup pada asalnya adalah mudah Bapak Ibu. Nah, yang membuat sulit, aku kenapa sih hidup kita itu sulit ya? Bahkan plesetannya itu kalau teman-teman bercandaannya gitu ya Bapak Ibu. Perasaan dulu saya kuliahnya itu di jurusan apa namanya bahasa Indonesia deh gitu kan gitu. Tapi kok setelah saya lulus setelah saya menikah kok ujiannya ujian ekonomi gitu ya. Nah, itu plesetannya Bapak Ibu. Nah, ternyata kok kita merasakan kok kayaknya hidup kita ini sulit gitu ya. Hidup kita itu kayaknya apa namanya nggak datang kemudahan-kemudahan gitu ya. Nah, padahal pada asalnya Bapak Ibu, hidup itu adalah mudah ya. Nah, yang membuat sulit ternyata apa? Dosa Bapak Ibu dan kesalahan-kesalahan kita. Ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi begitu juga nanti dengan konsep rezeki ya. Pada dasarnya Bapak Ibu, Allah itu katakanlah tadi ya, ketika memberikan rezeki kita itu alirannya deras sebenarnya, gitu ya, alirannya deras. Nah, tapi kok kenapa yang nyampe ke kita itu hanya cipratan-cipratan gitu ya? Nah, kan kalau katakanlah hujan deras itu, misalnya Bapak Ibu ya, kok ini kita nyampainya itu cipratan-cipratan doang nih gitu ya? Enggak aliran deras itu sebenarnya nyampe ke kita. Ternyata ada hijab Bapak Ibu, ada sesuatu buah yang menghalangi, sesuatu yang menghalangi, gitu ya. Nah, apa yang menghalangi ya? Ternyata itu tadi ya, dosa dan kesalahan kita ya. Nah, sehingga ketika dosa kita ditinggalkan, nah insya Allah nanti hidup kembali mudah dan rezeki bisa lancar kembali Bapak Ibu ya. Nah, ini hakikat kita manusia. Nanti tadi saya katakan di awal bahwasanya hidup kita itu Bapak Ibu itu diciptakan untuk dimuliakan ya. Nah, dalam Al-Qur'an ini Allah sendiri berfirman ya, bahwasanya memang apa namanya manusia itu dimuliakan di atas makhluk-makhluk yang lainnya ya. Terus juga disebutkan dalam Quran surah Al-Isra ayat 70 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Nah, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Jadi
sesungguhnya ya apa manusia itu diciptakan itu pada dasarnya dimuliakan Bapak Ibu ya, dimuliakan ya. Eh, Terus diciptakan dalam bentuk paling sempurna ya dalam Quran surah At-Tin ayat 4 ya. Allah apa namanya menciptakan kita itu dalam bentuk yang benar-benar paling sempurna Bapak Ibu ya. Gitu sudah dimuliakan, bentuknya paling sempurna gitu ya. Nah, ini seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, artinya Bapak Ibu, sejak awal manusia itu memang diciptakan dalam posisi yang mulia. Ya, kita katakanlah memiliki akal, gitu ya. Nah, terus memiliki kehendak, potensi, fitrah, dan seterusnya gitu ya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaan adalah apakah makhluk Allah yang lain itu diberikan akal, misalnya seperti itu. Ya, coba Bapak Ibu. Misalnya nih selain manusia, katakanlah hewan, diberikan akal nggak? Ya, coba yuk. Boleh tulis kolom komentar. Selain manusia, makhluk Allah yang lain, ya katakanlah hewan gitu, itu mereka diberikan akal nggak, Bapak Ibu? Gitu ya. Nah, mereka bisa berpikir nggak sih? Nah, gitu. Mereka bisa berpikir nggak, Bapak Ibu? Coba, yuk, cung yuk, atau tulis di kolom komentar yuk. Nah, jadi Bapak Ibu, apa namanya, salah satu ya tadi ya, yang harus kita syukuri, kita itu memang diciptakan dimuliakan. Nah, karena di dalamnya kita juga dibekali dengan akal Bapak Ibu. Yang di dalamnya itu dengan akal itu kita bisa berpikir ya. Nah, memang Bapak Ibu ketika tadi katakanlah manusia itu bisa berpikir, itu memang ada beberapa faktor penunjang. Kenapa manusia itu bisa berpikir? Ya, kalau kita katakan, kok kita itu, kenapa manusia bisa berpikir? Kan gitu ya. Nah, ternyata memang tidak hanya diberikan akal Bapak Ibu ya. Nah, manusia berpikir itu pada prosesnya ataupun kenapa manusia bisa berpikir gitu ya. Nah, itu ada beberapa faktor. Nah, misalnya yang pertama itu gitu ya, itu harus adanya fakta Bapak Ibu ya. Jadi manusia bisa berpikir karena adanya fakta. Ya, contoh misalnya kalau saya katakanlah itu apa namanya bisa berpikir ini tuh handphone gitu ya, nggak kelihatan, nggak kelihatan ya. Nah ini karena ada faktanya ini adalah faktanya bisa saya indra, bisa saya raba, bisa saya lihat gitu ya. Ya, nah kalau fakta itu ya tadi bisa diindra, bisa diraba, bisa dipegang, bisa dilihat gitu ya. Nah proses berpikir di manusia itu membutuhkan adanya fakta, itu yang pertama ya. Kalau tanpa adanya fakta itu kita nggak bisa berpikir gitu ya. Kalau tanpa adanya fakta itu kita tidak bisa berpikir gitu ya. Nah, itu berpikir itu butuh ada fakta. Nah, berikutnya yang kedua apa Bapak Ibu? Kita bisa berpikir gitu ya. Nah, itu kalau adanya apa? Kira-kira selain fakta. Adanya indera ya. Ya panca indera kita ya. Nah, di mana ada fakta ya kita itu kan bisa katakanlah melihat ini ada apa? Kelihatan nggak ya? Ini gelas gitu ya. Karena memang apa? Ya kita bisa lihat, kita bisa pegang gitu ya, kita bisa rasakan gitu ya. Nah, ini karena ada panca indera ya. Jadi proses berpikir di manusia itu selain harus adanya fakta, juga ada indera ya. Nah, berikutnya apa Bapak Ibu setelah ada fakta ada indera? Nah, kira-kira ada apa? Ada otak Bapak Ibu ya. Ya. Nah, manusia ini memang dibekali juga otak gitu ya. Nah, otak ini kan tadi pusat penciuman dan seterusnya gitu ya. Nah, ini perlu adanya otak gitu ya. Di mana tadi fakta yang ada bisa diindra, nah lalu nanti bisa disimpan di dalam otak ya, memori segala macamnya. Nah, berikutnya apa lagi Bapak Ibu ketika kita itu bisa berpikir selain adanya fakta, selain adanya panca indera sama adanya otak, apa kira-kira? Nah, itu ada namanya maklumat sabiko. Maklumat sabiko itu apa? Informasi awal, Bapak Ibu ya. Informasi awal. Kita bisa mengatakan bahwasanya ini gelas, katakanlah gitu ya. Karena memang selain faktanya ada, kita bisa indra, kita juga dibekali otak. Nah, tapi kita memang diberikan maklumat sabiko, informasi awal. Oleh siapa? Ya mungkin oleh orang tua kita yang dulu, ini tuh gelas gitu ya. Nah, bisa jadi ketika misalnya diinformasikan kepada kita ini itu adalah pulpen dulunya gitu ya. Maka bisa jadi kita akan mengatakan ini tuh pulpen ya. Nah, karena ada informasi awal, maklumat sasabiko, nah sehingga kita itu bisa berpikir, oh itu tuh gelas itu seperti itu, oh meja itu seperti itu gitu ya. Nah, ternyata Bapak Ibu dalam Al-Qur'an ya. Lalu pertanyaannya yang menjadi sumber maklumat sasabiko itu siapa? Nah, itu ada dalam Al-Qur'an Bapak Ibu ya. Nah, di mana dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah gitu ya. Nah, ketika katakanlah dulu gitu ya ada proses dialog tuh antara iblis segala macam gitu ya dengan Allah pada saat proses penciptaan Adam gitu ya. Nah, di mana Adam itu diciptakan dari tanah katakanlah gitu ya. Terus apa namanya si iblis ini kan dari api gitu dan seterusnya gitu ya. Lalu diperintahkan sujud nggak mau, loh saya kan lebih hebat gitu. Si Adam dari tanah gitu ya, seperti itu. Nah,
Bapak Ibu, di sana juga itu di Al-Baqarah ayat 30 sampai 33 ternyata dijelaskan di situ bahwasanya memang Allah yang mengajarkan nama-nama benda seluruhnya kepada Adam, ya. Nah, seluruhnya kepada Adam, gitu ya. Sehingga Allah ini memberikan maklumat asabiko, informasi awal, gitu ya. Itu diajarkan nama-nama benda kepada Adam, gitu ya. Nah, sehingga Bapak Ibu ketika kita sudah dibekali otak, terus adanya fakta, kita bisa indera, lalu memang ada informasi awal yang masuk ke kita, maklumat asabiko itu sendiri, gitu ya. Nah, lalu kesemuanya itu Bapak Ibu itu dikoneksikan di apa namanya dihubungkan apa oleh akal itu sendiri, maka itu terjadilah proses kita bisa berpikir, ya. Dan ini Bapak Ibu kompleks memang gitu ya. Nah, itulah salah satu yang bisa saya katakan maksudnya penciptaan manusia itu memang masih diciptakan untuk dimuliakan ya, sudah diberikan akal, penciptaannya sempurna gitu ya, memiliki fitrah dan seterusnya. Kita juga bisa apa namanya apa di kehidupan kita itu Bapak Ibu ya, diciptakan itu kita memiliki potensi kehidupan gitu ya, ada goriza gitu ya, ada hajatul udawiyah gitu ya. Jadi ada tadi ya naluri gitu ya. Jadi kita sudah satu paket nih. Nalurinya juga diciptakan gitu ya. Terus ada hajatul udawiyah, kebutuhan untuk bisa hidup gitu ya. Dan itu memang satu satu paket Bapak Ibu ya. Terus apa lagi ya, fitrah dan hubungan langsung dengan Allah sebagai hamba dan khalifah ya ini. Maka manusia bukan makhluk rendah yang ditakdirkan menderita. Nah ini Bapak ya, Ibu ya, Bapak Ibu ya. Tetapi makhluk mulia yang disiapkan untuk menerima limpahan kebaikan ya. Jadi memang mindset awal kita harus itu dulu Bapak Ibu. Bahwasanya memang kita itu diciptakan untuk dimuliakan gitu ya. Bukan menderita, bukan untuk direndahkan Bapak Ibu ya. Kita makhluk yang paling sempurna, kita makhluk yang dimuliakan ya. Itu mindset yang harus kita pegang dulu ya. Nah, berikutnya apa mindset yang berikutnya? Nah, hakikat manusia selain tadi dimuliakan, ternyata kita diciptakan untuk dimanja, Bapak Ibu ya. Wah, dia kok dimanja sih gitu ya. Nah, ini bukan konotasi negatif ya. Nah, ini bagian yang sering orang ini lupa Bapak Ibu ya. Nah, kita coba tengok pada kisah penciptaan Nabi Adam ya. Di mana Bapak Ibu, Adam itu dulunya tempatnya di mana? Ya, sebelum beliau Nabi Adam ini diturunkan ataupun tadi ya diutus ataupun diturunkan ke bumi, itu kan dulu tempatnya di mana? Nabi Adam ditempatkan di surga Bapak Ibu ya. Nah, kan kita sudah sangat mafhum ya karena memang ada informasi awal yang masuk ke kita gitu ya, bagaimana surga itu nikmatnya, indahnya gitu ya. Nah, di sana itu semuanya tersedia Bapak Ibu. Tanpa harus kita bercapek-capek, berlelah-lelah gitu ya. Apa yang kita inginkan itu bisa kita nikmati di sana gitu ya. Nah, itu adalah gambaran surga. Dan ternyata tempat awal Adam itu ya, itu di surga. Nah, jadi di surga itu ya kita bisa makan apapun ya. Dalam surah Al-Baqarah 35, makanlah yang kamu suka dari surga gitu ya. Nah, sehingga surga ini bisa dikatakan adalah simbol bahwa fitrah awal manusia itu adalah hidupnya mudah, Bapak Ibu, cukup, aman, bahagia gitu ya. Nah, ini fitrahnya Bapak Ibu ya. Jadi selain dimuliakan, itu manusia diciptakan sebenarnya pada saatnya dimanja gitu, buat dimanja gitu ya. Nah, lalu pertanyaannya kok kalau memang buat dimanja, lalu kok kayaknya kehidupan kita berat banget gitu, sulit banget gitu ya, gitu ekonomi kayaknya terhimpit banget gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, termasuk Adam. Adam itu kan pada awalnya hidupnya udah enak Bapak Ibu di surga, gitu ya, dimanjain, apapun yang diminta bisa didapatkan, apapun yang diinginkan bisa didapatkan, gitu ya. Nah, itu pada dasarnya seperti itu. Sebentar, Bapak Ibu. Oke. Nah, walaupun Nabi Adam itu katakanlah diturunkan ke bumi, itu Allah tetap membukakan pola-pola kemudahan, ya. Maksudnya apa ya, rezeki Nabi Adam itu yang dijamin gitu ya, doanya yang dikabulkan, pertolongan diturunkan gitu ya, sunatullah yang memudahkan bagi yang taat. Nah, ini semuanya bentuk bahwasanya kita itu dimanja Bapak Ibu ya. Nah, bukan berarti artinya negatif ya, tapi memang pengertian dimanja itu ya kita diberikan atau dicurahkan kasih sayang Allah, diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah gitu ya. Nah, dengan catatan ketika kita memang taat ataupun mengikuti jalannya ya. Nah, lalu dari mana datangnya kesulitan? Ya, kan tadi katanya kita dimuliakan, kita dimanja. Kok serasa hidup kita itu berat, hidup kita sulit, hidup kita katakanlah tadi kok terhimpit gitu ya. Nah, ternyata dari mana sih datangnya kesulitan? Nah, Nabi Adam diturunkan ke bumi itu bukan karena Allah ingin menyulitkan Bapak Ibu ya. Ini prinsipnya. Pada dasarnya Nabi Adam itu ketika diturunkan di bumi itu bukan apa? Bukan Allah niatnya untuk menyulitkan. Nah, tetapi ternyata itu karena satu kesalahan kecil. Apa? Nah, ketika itu kan Allah memerintahkan, "Hai Adam, kamu ini boleh menikmati apapun di sini di surga ini kecuali satu, ya. Kamu jangan dekati tuh pohon itu tuh."
ya pohon apa pohon huldi gitu ya. Nah, itu ada pohon yang larang. Berarti kan ini apa? Ada sebuah perintah dari Allah, kamu jangan mendekati pohon ini. Kan begitu. Ya, ini perintah Bapak Ibu ya. Nah, ternyata Bapak Ibu ya sama Nabi Adam ya karena tadi ada bisikan segala macam, akhirnya ternyata melanggar perintah Allah gitu ya. Nah, ini kan ada sebuah kesalahan. Nah, artinya yang tadinya pada dasarnya Nabi Adam itu hidupnya enak, dimanja gitu ya, tadi serba enak lah gitu ya. Karena kan di surga gitu ya. Nah, karena melakukan sebuah kesalahan, artinya dia berdosa Bapak Ibu, melakukan dosa gitu ya. Nah, maka Allah menurunkan dia ke bumi Bapak Ibu ya. Nah, berarti bisa kita simpulkan Bapak Ibu ya, ketika kita merasakan tadi ya, kok ini kita hidup kita sulit gitu ya, sempit ya. Selain itu memang kita itu harus bersabar karena itu bagian dari ujian. Itu bisa jadi Bapak Ibu, kita harus introspeksi diri. Wah, jangan-jangan memang ini karena kesalahan-kesalahan saya gitu. Jangan-jangan ini memang karena dosa-dosa saya selama ini gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu katakanlah sudah menyadari itu bagus gitu ya. Nah, kenapa ketika karena sudah menyadari berarti kan ada sebuah usaha atau niat untuk memperbaiki, untuk bertobat gitu ya. Nah, yang parahnya lagi Bapak Ibu ketika apa? Ketika nggak sadar gitu ya. Ketika nggak sadar bahwasanya memang kesulitan dia selama ini, himpitan hidup dia selama ini, itu apa? Karena memang dosa-dosa dia gitu ya. Bahkan dia masih terus-terusan berdosa. Nah ini yang katakanlah tadi ya, kalau mirisnya gitu, nggak sadar gitu ya. Nah ini mengajarkan Bapak Ibu kesulitan itu muncul ketika manusia melanggar aturan Allah. Nah ini poinnya Bapak Ibu ya. Nah jadi ya kalau hidup kita itu tadi ya pengen serasa dimudahkan oleh Allah, kasih sayang Allah itu terus berlimpah gitu ya. Nah katakanlah serasa kita dimanja. Nah maka tadi Bapak Ibu sebisa mungkin apa? Kita jauhi maksiat. Ya, sebisa mungkin kita benar-benar jauhi larangan-larangan Allah. Ya, kita nggak boleh atau jangan melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Ya, jangan sampai kita melanggar aturan Allah. Nah, dosa membuat hidup kita berat, Bapak Ibu, kacau dan terkait rezeki, ya ini ya. Jadi yang tadinya aliran rezeki kita itu pada dasarnya deras, nah karena adanya sebuah hijab, di mana salah satu hijab ada dosa-dosa kita, itu membuat rezeki kita kok terasa seret gitu ya, terasa susah gitu ya. Nah ini Bapak Ibu ya, semakin jauh dari Allah, maka semakin jauh dari kemudahan. Oh Pak Ustadz kan itu banyak gitu ya, saya melihat dia kayaknya hidupnya maksiat mulu tuh gitu ya. Terus dia hidupnya kayaknya itu benar-benar jauh dari aturan Allah. Tapi kayaknya saya lihat itu mudah-mudah aja, rezekinya lancar-lancar aja kan begitu. Misalnya kayak gitu Bapak Ibu. Nah ini hati-hati Bapak Ibu, ya. Ini hati-hati, ya. Bisa jadi memang ya diberikannya dia kemudahan, katakanlah rezeki, ya. Itu tadi Bapak Ibu ketika memang dia itu melanggar aturan Allah segala macam, gitu. Apa tuh istilah istirjat apa tuh ya. Nah itu hati-hati Bapak Ibu. Ya. Nah jangan sampai katakanlah gitu ya kemewahan kita segala macam tapi ketika kita itu lalai ketika kita melanggar aturan Allah nah ini harus hati-hati ya jangan berarti ini memang kita nggak lulus di situ ya nah apalagi kalau katakanlah Bapak Ibu ya tadi kita itu memang jauh nih dari kata misalnya dari kata hidup yang nyaman hidup yang enak gitu ya rezeki yang mudah segala macam nah ini kita harus terus introspeksi jangan-jangan memang atas dasar ini dari dosa-dosa dan kesalahan kita di masa lalu atau saat ini kita masih melakukan dosa gitu ya. Nah, jadi kesulitan bukan desain awal kehidupan manusia Bapak Ibu ya. Ya. Jadi kesulitan itu bukan desain awalnya, bukan defaultnya manusia. Karena defaultnya manusia ya itu pada dasarnya dimanja dan dimuliakan ya. Dimanja dan dimuliakan gitu ya. Nah, kesulitan adalah hasil samping dari penyimpangan manusia dari fitrahnya. Ya tadi gitu karena nggak mau karena melanggar aturan Allah, nggak mau taat kepada Allah gitu ya, ngeyel gitu ya terhadap perintah-perintah Allah, nggak mau dikerjakan segala macam. Nah, maka nanti yang ada adalah tadi akan datang dengan berbagai kesulitan-kesulitan. Nah, ini Bapak Ibu, nauzubillah ya. Nah, sehingga ketika tadi ya seseorang itu katakanlah nanti dia benar-benar bertobat Bapak Ibu ya, niatnya benar, bahkan tidak hanya niat benar tapi niatnya diluaskan gitu ya Bapak Ibu ya. Terus amannya juga diperbaiki, menjaga diri dari dosa, maka insya Allah Bapak Ibu nanti hidupnya kembali menjadi mudah, bahkan terasa dimanja ya. Nah, Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu saya yakin ya, ketika Bapak Ibu pulang umroh gitu ya, atau bahkan pulang hajian katakanlah ketika Bapak Ibu memang di tanah suci itu benar-benar difokuskan buat ibadah taubat kepada Allah gitu ya buat ngejar keridhaan Allah pahala segala macam nah maka ketika pulang ke Indonesia gitu ya nah saya yakin Bapak Ibu itu ya Bapak Ibu menemukan ataupun mengalami kejutan-kejutan dari Allah ya
miracle ataupun keajaiban-keajaiban dari Allah. Itu saya rasakan Bapak Ibu ya. Saya rasakan betul gitu ya. Di mana sampai saat ini bahkan itu banyak kejutan-kejutan yang saya alami gitu ya. Yang menurut katakanlah tadi ya, kalau dipikir secara manusiawi kok bisa gitu ya. Itu banyak sekali kejutan-kejutan ya. Nah, contoh misalnya Bapak Ibu ya, di mana di 2024 itu Bapak Ibu hajian aja Bapak Ibu ya, ketika hajian itu apa? Saya hajian itu tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Ya, berangkat haji. Hajinya langsung berangkat pula gitu ya. Udah nggak pakai uang sepeser pun dari kantong. Terus gitu ya, hajinya yang langsung berangkat. Fasilitasnya bintang 5 Bapak Ibu. Jadi hotelnya benar-benar di pelataran ya. Di Madinah itu Thayyib Nah, terus di Makkahnya itu Swiss Al Makom. Nah, itu yang sudah umroh pasti inilah ya. Itu benar-benar di pelataran kan gitu ya. Nah, itu pakai fasilitas bintang 5 ya. Pesawatnya juga direct Bapak Ibu ya. Dan bahkan saya mendampingin salah satu tokoh atau ustadz kondang yang namanya lagi melejit yaitu Koh Denis ketika itu ya Bapak Ibu ya. Nah ini kejutan. Bahkan saya dibekali juga dengan uang saku Bapak Ibu. Gitu ya, sudah tidak ngeluarin duit gitu ya, berangkatnya pakai fasilitas bintang 5 gitu ya. Terus full di sana mendampingin Koko gitu ya. Dikasih uang saku pula Bapak Ibu. Nah itu kan kejutan. Begitu pulang juga banyak kejutan-kejutan Bapak Ibu ya, di mana katakanlah saya tidak bisa membayangkan gitu ya ketika saya bisnis gitu ya dapat proyek yang katakanlah itu nilainya nggak sedikit, itu pun tanpa saya katakanlah itu keluar uang gitu ya. Terus banyak sekali kemudahan-kemudahan yang saya rasakan dan alami Bapak Ibu ya. Nah itu kejutan-kejutan gitu ya. Nah maka Bapak Ibu ya tadi ya, ketika kita tadi balik lagi ke default kita ya, di mana kita itu dimuliakan dan dimanja ya. Nah kalau pengen dimuliakan dan dimanja berarti apa nih? Ya tadi ya, hijab-hijab atau sekat-sekat yang katakanlah itu kita bisa tidak bisa dimanja lagi atau dimuliakan, berarti ini harus disingkirkan Bapak Ibu ya. Ya apa tadi salah satu hijabnya dosa kita Bapak Ibu ya, kesalahan-kesalahan kita, kehilapan-kehilapan kita ya. Nah itu seperti itu Bapak Ibu ya. Nah insya Allah Bapak Ibu ketika tadi kita benar-benar bertaubat, taubatan nasuha gitu ya, niatnya benar dan seterusnya, ini memang insya Allah nanti hidup kita kembali menjadi mudah. Banyak miracle, banyak keajaiban-keajaiban, banyak kemudahan-mudahan Bapak Ibu ya. Dan itu memang tidak hanya saya ya, partner-partner saya, teman-teman saya gitu, itu pun merasakan itu Bapak Ibu, merasakan itu ya, seperti itu. Nah, seperti orang tua kepada anak Bapak Ibu ya. Nah, kalimat bisa dilakukan gitu. Orang tua tidak ingin kan anaknya sukses. Saya sangat yakin dan percaya siapapun orang tuanya Bapak Ibu itu nggak pengen, itu nggak ingin anaknya itu hidup dalam menderita, hidup dalam kesusahan gitu ya, hidup dalam kepesimisan, hidup dalam keterbelakangan kan gitu ya. Saya yakin lah orang tua dimanapun itu ya nggak ingin anaknya hidup susah ya. Orang tua ingin apa? Memuliakan, memudahkan, menyayangi dan memberikan anak-anaknya. Nah, begitu pula Allah Bapak Ibu kepada kita nih selaku makhluknya, kepada kita nih manusia selaku hambanya, gitu ya. Nah, pada dasarnya memang ya tadi Allah itu sebenarnya apa? Enggak pengen kita itu hidup susah Bapak Ibu ya. Ya karena di tadinya kan Nabi Adam itu di surga gitu ya, enak tempatnya. Cuman gara-gara nggak taat aja tuh, jadi diutus ke bumi gitu ya. Nah sama kita. Nah defaultnya kita itu ya tadi dimanjain, diberikan kemudahan gitu ya. Nah kalau kita merasa hidup kita itu kok kayak kurang beruntung gitu ya, hidup kita kayaknya sulit gitu ya, berarti ini ada yang salah Bapak Ibu ya. Apa berarti kita ada sesuatu yang nggak beres gitu ya? Apa nih? Kita harus introspeksi gitu ya. Dan ketika kita sudah tahu, oh ternyata memang saya banyak dosa gitu ya. Nah itu harus taubati Bapak Ibu ya. Nah karena pada dasarnya ya Allah berfirman ya dalam Al-Baqarah ya, Allah menghendaki kemudahan bagimu. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Jadi pada dasarnya apa? Allah menghendaki kesulitan, bukan menghendaki kesulitan. Apa ya? Allah menghendaki kemudahan ya, bukan kesulitan ya. Ya bahkan Islam itu Bapak Ibu, itu memang agama yang mudah ya. Agama yang mudah ya. Ya. Tapi kok ternyata kebanyakan Ustaz kayaknya kita itu sulit deh. Ya itu karena memang umatnya aja nih, umat Islam itu yang memposisikan Islam itu sebagai agama yang sulit. Ya. Pada dasarnya Allah itu memberikan kemudahan. Islam juga agama yang mudah Bapak Ibu ya. Nah, bahkan kalau kita bicara umrah dan haji nih Bapak Ibu ya. Nah, syariat Allah Bapak Ibu kalau kita bicara syariat Allah ya, umrah dan haji ya itu saya anggap itu adalah ibadah yang paling mudah ya. Secara prosesi Bapak Ibu ya, itu ibadah yang paling mudah gitu ya. Nah, beda dengan ibadah-ibadah lain. Kayak misalnya katakanlah kalau kita sholat, katakanlah gitu. Nah, sholat ini itu kan ada ya tadi ya, ada rukun fi'liyah, ada rukun qauliyah. Jadi ada ucapan ataupun doa-doa tertentu kayak misalnya sujud harus seperti ini doanya gitu ya. Ya, i'tidal harus seperti ini gitu ya. Ruku harus seperti ini, duduk atar dua sujud seperti itu kan ada rukun qauliyahnya, ada rukun doa-doa apa itu yang sudah memang ditetapkan gitu ya.
Nah, kalau umroh sama haji itu ibadah yang paling mudah sebenarnya, gitu ya. Kenapa? Karena ini murni ibadah fisik, Bapak Ibu ya. Umroh dan haji itu tidak bisa dilaksanakan di luar kota Mekah, ya. Karena apa? Ibadah umroh dan haji itu hanya bisa dilaksanakan di sana. Ya, kita ketika kita mau tawaf, tawaf itu kan nggak bisa kalau dilaksanakan di mana? Di Indonesia misalnya, ya enggak. Itu kita fisik kita, raga kita harus ada di Ka'bah, di Masjidil Haram tuh. Karena kan kita harus mengitari Masjidil Haram. Nah, karena umroh dan haji ini ibadah fisik Bapak Ibu, itu ibadah yang paling mudah menurut saya. Nah, contoh gitu ya, misalnya pada saat kita tawaf, itu nggak ada doa khusus Bapak Ibu. Tidak ada doa khusus pada saat tawaf. Nah, ketika fisik kita ada di situ, lalu kita menjadikan Ka'bah itu di sebelah kiri, kita melakukan apa namanya 7 kali putaran gitu ya, menyempurnakan gitu ya, gerakannya 7 kali putaran itu. Apakah tawafnya sah? Sah. Walaupun kita misalnya secara mulut nggak ngapa-ngapain nih, nggak baca doa apapun, itu sah Bapak Ibu. Ya, itu ibadah fisik. Ya, begitu juga ketika kita wukuf, katakanlah gitu ya. Nah, wukuf itu apa? Itu kan kita fisik kita, raga kita pada saat tanggal 9 Zulhijjah dari mulai matahari terbit, dari mulai matahari tergelincir ya, siang hari itu pada saat mau masuk ke waktu zuhur gitu ya, sampai nanti matahari terbenam, itu fisik kita, raga kita harus ada di Padang Arafah, di Bukit Arafah. Nah, misalnya kita tadi ya di Padang Arafah itu, misalnya apakah ada doa khusus? Nggak ada, Bapak Ibu, ya. Begitu juga dengan sa'i, apakah ada doa? Nggak ada, gitu ya. Ya, kita misalnya mau misalnya selama toab gitu ya, mau membaca misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, boleh Bapak Ibu. Kita misalnya selama toab kita baca dengan baca Al-Qur'an, boleh. Kita selama toab misalnya kita membaca ayat-ayat yang kita hafal, itu juga boleh gitu ya. Atau kita misalnya selama toab kita misalnya doa nih pakai Indonesia gitu ya. Ya Allah gitu. Itu boleh Bapak Ibu. Atau misalnya kita selama toab kita mengikuti nih ya doa putaran pertama yang diucapkan oleh mutawif, katakanlah kita ikuti, itu juga boleh gitu ya. Nah, jadi apa, nggak ada doa khusus ya. Sa'i pun sama, nggak ada doa khusus. Arafah pun sama, ya, wukuf nggak ada doa khusus Bapak Ibu gitu ya. Melontar jumroh emang ada doanya? Nggak ada Bapak. Yang penting apa, kita melontar selama apa namanya, katakanlah jumroh wula wus akobah, katakanlah gitu ya. Nah, 7 lontaran katakanlah gitu ya. Nah, adapun dalam lontaran itu kita berdoa dalam bahasa Indonesia minta sesuatu, itu boleh gitu ya. Nah, itu murni ibadah fisik ya. Jadi mudah Bapak Ibu haji dan umroh itu. Ya, maka jangan dipersulit ya. Begitu pun juga dengan ajaran-ajaran Islam yang lainnya pada dasarnya ya. Karena pada dasarnya Bapak Ibu, Allah itu menghendaki kemudahan. Bagi siapa? Bagi kita sebenarnya. Nah, tapi kadang kita sendiri yang itu apa? Menjadikan hidup kita itu sulit gitu ya. Seperti itu ya. Allah ingin meringankan beban kita ya. Dan rahmat Allah itu mendahului murka Allah Bapak Ibu ya. Nah, ini ya. Nah, ini kerennya Bapak Ibu ya. Jadi memang ketika kita itu banyak maksiat segala macam, sebenarnya rahmat Allah itu lebih besar Bapak Ibu dari murkanya Allah gitu ya. Selama kita itu tadi belum datang ajal kita, itu masih terbuka lebar pintu tobat ya. Nah, ini menegaskan bahwa Allah tidak menciptakan manusia atau kehidupan kita ini yaitu sebagai kehidupan yang penjara Bapak Ibu ya, tetapi sebagai taman ujian yang penuh dengan kemudahan bagi yang mengikuti petunjuknya ya. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya seperti itu. Itu analoginya seperti orang tua kepada anak ya. Jadi orang tua pada anak itu kan nggak mau ya menghendaki anaknya hidup susah, hidup sulit, gitu, hidup penuh dengan keterbelakangan dan seterusnya. Sama Allah pun sama Bapak Ibu ya. Itu demikian ya. Seperti itu. Nah, bagaimana dimuliakan dan dimanja bekerja dalam kehidupan sehari-hari? Nah, manusia mengalami kemanjaan Allah atau dimanja oleh Allah ketika apa? Doa kita tepat terkabul atau terjawab gitu ya. Walaupun doa kita pada dasarnya Bapak Ibu, semua doa kita selama itu doanya buat kebaikan itu pada dasarnya diijabah ya. Cuman caranya ya bisa itu diijabah langsung pada saat di kehidupan dunia gitu ya. Bisa katakanlah itu diganti dengan kebaikan yang lain atau nanti di akhirat gitu ya terkabulnya seperti itu. Tapi pada dasarnya apapun yang kita minta itu dikabul Bapak Ibu ya. Selama itu kebaikan ya. Yang mintanya sebuah kebaikan ya. Nah, rezeki datang dari arah yang tidak terduga, pertolongan Allah tiba tepat waktu. Nah, saya yakin Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu di kehidupan Bapak Ibu itu pernah merasakan gitu ya di kondisi yang katakanlah itu sudah katakanlah ya di bawah titik yang wah benar-benar butuh pertolongan Allah. Tapi tiba-tiba datang tuh pertolongan Allah. Tiba tepat waktu gitu ya. Gitu ya. Nah, itu pada dasarnya Bapak Ibu itu kita dapat kemanjaan dari Allah pada dasarnya gitu ya. Atau kita nggak sangka-sangka gitu ya dapat rezeki yang dari arah yang tak terduga gitu ya. Beban kita diringankan. Kita punya masalah tiba-tiba datang solusinya gitu ya, entah itu solusi dari orang lain gitu ya, entah itu datang solusi dari tiba-tiba muncul ide-ide kita yang itu memang menjadi sebuah solusi gitu ya, dan seterusnya Bapak Ibu ya. Hati kita ditenangkan. Nah, banyak hal yang jadi lebih mudah dari yang dibayangkan ya. Nah, semua ini seringkali disebut keajaiban. Padahal Bapak Ibu itu adalah fitrah hidup orang yang dekat pada Allah.
ya. Jadi kalau misalnya kita itu dekat dengan Allah gitu ya, takarub kepada Allah gitu ya, benar-benar hati ini terpaut pada Allah terus gitu ya. Nah, itu sebenarnya gitu. Pada dasarnya kita akan nanti kembali kepada fitrah kita apa? Ya itu hidup kita dimanjain Bapak Ibu gitu ya. Hidup kita dimanjain gitu. Nah, pertolongan Allah Bapak Ibu ketika Bapak Ibu tadi ya butuh banget dengan pertolongan Allah dan kehidupan. Nah, itu ada sunatullahnya. Ada sunatullahnya. Ya. Nah, pertolongan Allah datang ketika seseorang itu benar-benar menempuh jalan Allah Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau memang kita menghendaki gitu ya, itu pengen benar-benar dapat pertolongan Allah dalam kehidupan kita, ya itu jangan keluar dari tracknya jalan Allah gitu ya. Nah, misalnya nih Bapak Ibu, misalnya katakanlah yang punya bisnis gitu ya, apapun bisnisnya lah, apapun bisnisnya, entah itu bisnis di bidang manufaktur, di bidang produk, jasa dan seterusnya gitu ya. Saya yakin gitu ya Bapak Ibu, bahwasanya memang ketika bisnis kita itu pengen terus growth gitu ya, pengen terus bertumbuh, maka faktor yang paling penting apa? Apa kira-kira? Kan penjualan ya salah satunya gitu ya. Di mana penjualan itu kan fundamental tuh. Artinya apa? Kalau tidak terjadi sales, kalau tidak ada penjualan gitu ya, sehebat apapun produk kita tapi misalnya nggak laku gitu ya, misalnya nih Bapak Ibu yang nggak ada penjualan. Nah, lama-lama Bapak Ibu ya pusing juga tuh bagi pengusahanya gitu ya, bagi ownernya. Ya pusing untuk bagaimana operasional yang terus berjalan, harus gaji karyawan gitu ya, operasional listrik, air, internet dan seterusnya, keamanan, kebersihan dan seterusnya gitu ya. Nah, maka apa? Ini kan harus ada penjualan gitu ya. Nah, dan ini Bapak Ibu, ya saya sangat meyakini gitu ya. Kalau bicara penjualan, bicara sales gitu ya, bicara closing katakanlah ya, kalau dalam misalnya properti itu kan terkenal istilah closing. Udah closing belum lu kan gitu ya. Nah, bicara closing itu saya sangat meyakini itu terjadi Bapak Ibu atas apa? Atas izin dan pertolongan Allah. Saya sangat meyakini sampai sekarang. Ya, itu terjadi atas izin dan pertolongan Allah, gitu ya. Sehebat apapun kita, sepengalaman apapun kita misalnya gitu ya, sepintar apapun kita misalnya, oh saya ini jago di bidang marketing gitu ya. Saya puluhan tahun gitu ya, itu menggeluti bidang marketing gitu ya. Nah, kalau misalnya Allah belum memberikan pertolongan, itu tetap aja tuh akan susah untuk closing Bapak Ibu. Tetap aja akan susah untuk mendapatkan penjualan, katakanlah gitu ya, mendatangkan penjualan gitu ya. Nah, maka ya tadi closing itu Bapak Ibu itu benar-benar izin dan pertolongan Allah. Saya meyakini itu. Nah, berarti kalau saya pengen closing, selain tadi katakanlah skill saya harus asah, strategi marketingnya mungkin saya harus bikin yang lebih keren, katakanlah gitu ya. Terus skill tim juga harus saya upgrade katakanlah. Nah, yang tidak kalah penting berarti apa? Bagaimana saya bisa mendapatkan izin dan pertolongan Allah. Nah, kalau saya pengen mendapatkan pertolongan Allah, gitu. Sementara misalnya saya dan tim yang di bawah saya ini dalam tanda kutip jauh dari Allah, gitu ya. Bahkan bisnisnya, nah ini Bapak Ibu, bahkan bisnisnya itu melanggar aturan Allah. Misalnya bisnisnya itu terkental dengan ribawi misalnya gitu ya. Ada riswahnya, suap penyuapnya, gitu ya. Menjalankan praktek-praktek riba, suap menyuap, menjalankan praktek-praktek yang goror, maisir dan seterusnya. Nah, jangan berharap dapat pertolongan Allah Bapak Ibu gitu ya. Kalau ternyata bisnis yang kita jalani aja sudah melanggar aturan Allah. Nah, anggaplah bisnis kita sudah sesuai nih, nggak melanggar aturan Allah. Nah, pastikan tuh tim di bawah kita, personel-personel kita, karyawan-karyawan kita, memang sebisa mungkin kita harus ingatkan bahwasanya memang ini kita bicaranya adalah tim gitu ya. Dan ketika kita pengen perusahaan ini tumbuh gitu ya, dimana kalau perusahaan tumbuh ini adalah nanti kesejahteraan karyawan atau teman-teman meningkat kan begitu ya. Nah, maka kita harus menghadirkan pertolongan Allah dalam bisnis kita sehingga nanti mudah closing, penjualan melesat, katakanlah gitu. Nah, ini benar-benar karena pertolongan Allah Bapak Ibu ya. Nah, ini itu sunatullahnya ya, karena pertolongan itu ada sunatullahnya ya. Ya, kalau pengen ditolong sama Allah, ya berarti kita harus bisa merayu Allah. Kita harus sesuai dengan track record yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki gitu ya. Allah menolong ketika hamba menunaikan kewajiban khususnya amanat dan tauhid ya. Apalagi yang bicara masalah kewajiban Bapak Ibu ya. Jangan sampai benar-benar ya ditinggalkan ya. Gitu kayak misalnya sholat 5 waktu. Kalau misalnya cross check nih tim Bapak Ibu gitu ya. Di bisnis Bapak Ibu ada nggak kalau misalnya tim yang sampai lalai terhadap sholatnya Bapak Ibu? Nah, saran saya memang ya didakwahi, dinasihati. Kalau nggak mau juga, nggak berubah juga, sudah Bapak Ibu, lepaskan. Ya, lepaskan. Karena memang berarti beliau tidak mau, orang ini tidak mau apa sejalan dengan kita. Gitu ya. Karena kan kita pengen mendapat pertolongan Allah gitu ya. Nah, sementara kewajiban kepada Allah aja dia nggak tunaikan. Bagaimana dia mau menunaikan penuh kewajiban-kewajiban dia atas pekerjaannya kan begitu ya, sama Allah aja lalai gitu Bapak Ibu, apalagi sama kita yang hanya atasannya, hanya bosnya kan gitu seperti itu ya.
Nah, pertolongan datang ketika usaha diikat dengan keimanan, bukan hanya kerja keras fisik semata ya. Jadi Bapak Ibu itu harus ada iman di dalam diri kita ya. Karena pada dasarnya Bapak Ibu, kalau kita cuma bet kerja keras doang gitu ya, tanpa didasari iman, tanpa meyakini bahwasanya kerja bagian dari ibadah gitu ya Bapak Ibu. Apa bedanya kita dengan apa? Dengan orang non muslim. Katakanlah gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, pekerjaan kita, ingat Bapak Ibu ya, muamalah kita ya, itu katakanlah itu lebih besar secara porsi, secara waktu dibanding katakanlah ibadah mahdoh kita. Katakanlah kita sholat, berapa sih? Dalam 5 waktu itu paling menghabiskan berapa menit? Gitu ya, 5 waktu itu. Anggaplah sholat zuhur gitu ya dengan sunnahnya qobliyah ba'diyah, misalnya dengan doa, ya misalnya 15 menit sampai setengah jam, katakanlah begitu ya, misalnya gitu ya. Terus asar, cuma 5 menit, kalau 5 kali 5, gitu ya, atau setiap itu setengah jam, bukan cuma 2 jam setengah katakanlah. Itu pun kalau tadi ya kita udah hebat banget lah bisa menghabiskan setengah jam ketika setiap waktu sholat ya. Jadi kita sudah jikiran di situ, sudah sholat sunnah, sudah doa gitu segala macam gitu ya. Nah, lalu bagaimana kalau kita cuma 5 menit doang gitu ya? Jadi sholat waktu selesai udah gitu ya. Nah, itu kan waktunya minim banget Bapak Ibu ya. Nah, ternyata waktu kita buat bermuamalah itu lebih banyak gitu ya. Kita ketemu orang, kita berdagang, kita bekerja, kita menjalankan bisnis, itu ternyata lebih banyak. Nah, apa jadinya ketika misalnya waktu kita yang banyak itu, ya, itu tidak didasari dengan keimanan kita, tidak diniatkan untuk ibadah, tidak menghadirkan Allah dalam setiap tadi ya aktivitas kita di situ, gitu ya. Nah, karena Bapak Ibu ya itu nanti nggak bernilai ibadah tuh, gitu ya. Pertolongan Allah turun secara bertahap, bukan sekaligus Bapak Ibu ya. Ya, itu memang apa namanya begitu juga kan ketika dulu sirahnya Nabi gitu ya. Itu kan sebenarnya Bapak Ibu kalau misalnya Allah memberikan pertolongan sekaligus gitu ya, menjadikan orang-orang Mekah gitu ya beriman secara dalam satu waktu. Apa sih yang sulit bagi Allah? Kan gitu. Kan sangat mudah gitu ya. Tinggal kun ya jadi tuh. Ketika Allah menghendaki udah beriman semua kamu jadi tuh Bapak Ibu. Gitu udah dengan kekuatan dan kemahabesaran Allah. Tapi apa? Itu tetap bertahap gitu ya. Gitu ya bagaimana Rasulullah itu berjuang gitu ya. Bagaimana katakanlah tadi apa namanya masyarakat Arab gitu dari jahiliyah lalu menjadi masyarakat yang memang itu berperadaban dan seterusnya Bapak Ibu ya. Nah, ini memang pertolongan itu bertahap. Pertolongan Allah datang melalui sebab-sebab yang tampak dan tidak tampak ya. Jadi memang Bapak Ibu ya, kadang memang ada pertolongan-pertolongan Allah itu yang memang itu datang dari sebab-sebab yang tampak gitu ya. Misalnya katakanlah gitu ya, kita membantu orang, kita memudahkan kehidupan orang, tiba-tiba datang aja tuh kemudahan-kemudahan bagi kehidupan kita gitu ya. Kita tulus misalnya niat membantu orang gitu ya, seperti itu. Nah, tapi memang ada juga yang memang itu tidak tampak gitu ya. Ya misalnya katakanlah memang secara johir katakanlah kita nggak tadi ya nggak membantu orang segala macam. Tapi misalnya di hati kita tuh kita lewat, kita doain pedagang misalnya gitu ya Allah ini larisin dagangan nih apa namanya sahabat saya ataupun saudara iman saya segala macam misalnya gitu ya katakanlah gitu di hati kita seperti itu. Nah, itu bisa jadi menjadi sebab datang-datang pertolongan Allah Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, terkait ini saya kutip dari buku Magnet Rezeki Bapak Ibu ya, di mana membahas rezeki itu ternyata adalah sebuah energi, bukan hanya uang ya. Nah, di mana rezeki itu adalah sebuah energi positif ya. Nah, maksudnya gimana? Nah, semua di dunia ini Bapak Ibu ini adalah energi ya. Ini Pak Alfian ini sampai jam berapa ya? Takutnya kelamaan nih. Lanjut aja ya. Masih ada beberapa slide lagi ya. Oke. Nah, semua di dunia ini adalah energi, Bapak Ibu ya. Jadi baik manusia, barang, peluang, bahkan kata-kata itu ada energi. Nah, energi baik itu menarik energi baik, Bapak Ibu ya. Energi buruk itu bisa menghalangi ataupun menjadi hijab atau bisa mengusir rezeki ya. Jadi apa namanya salah satu mindset yang diterapkan ataupun yang perlu kita pegang nih, bahwasanya ternyata rezeki itu adalah energi positif. Ya, nanti kita bahas lebih dalam. Nah, keluhan, iri, takut, marah gitu ya. Nah, itu menyebabkan energi kita down atau rendah gitu ya. Nah, nanti pintu rezeki tertutup ya. Nah, bisa jadi masalah misalnya gini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ada konflik gitu ya. Misalnya ada konflik di mana nih di tempat kerja katakanlah. Itu apalagi yang kaitannya misalnya dengan divisi atau departemen yang urusannya dengan penjualan nih misalnya gitu ya. Nah, antar timnya ini misalnya nih enggak rukun nih, enggak harmonis, ada konflik gitu ya, saling iri, saling marah segala macam. Nah, itu akan berdampak tuh Bapak Ibu terhadap apa? Ya terhadap closingan gitu ya. Karena vibes-nya itu negatif gitu ya. Ketika vibes-nya negatif ya, itu menciptakan lingkungan yang tadi ya sudah negatif nggak positif gitu ya. Nah, itu bisa menjadi penghalang Bapak Ibu. Gitu ya. Itu bisa menjadi penghalang.
Nah, ini seringkali saya temukan Bapak Ibu, bahkan saya mengalami gitu ya. Nah, ketika katakanlah tadi ya, ada singgungan, ada gesekan dengan pihak lain, yang katakanlah itu menjadi vibe-nya itu jadi negatif gitu, itu ngaruh banget Bapak Ibu. Ya, itu ngaruh banget ya. Ngaruh ke tim, ngaruh ke pribadi saya juga gitu ya. Nah, maka saya sebisa mungkin bagaimana itu membangun vibes-nya itu gitu ya. Itu tetap positif, entah itu di tim, di saya, di partner gitu ya. Seperti itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu ya tadi ya, segala macam keluhan-keluhan kita gitu ya, segala macam. Nah, itu menjadikan nanti energinya jadi rendah dan itu bisa berpengaruh kepada rezeki kita ya. Nah, adapun syukur Bapak Ibu, baik sangka, husnuzon, cinta, semangat. Nah, ini menjadikan energi positif. Rezeki insya Allah datang sendiri. Nah, makanya Bapak Ibu, nah ya, kita harus sering bersyukur. Misalnya kita katakanlah, oh alhamdulillah nih gitu ya, saya dibekali tim saat ini gitu ya, yang luar biasa nih gitu ya, cekatan, terus nurut gitu ya, punya inisiatif tinggi segala macam. Itu syukuri Bapak Ibu. Oh alhamdulillah katakanlah gitu ya, ini saat ini saya dianugerahkan bisnis oleh Allah gitu ya, yang dengan ini bisa mengantarkan saya jalan menuju surga, yang dengan ini bisa membantu banyak orang menciptakan lapangan pekerjaan. Itu harus disyukuri Bapak Ibu. Jadi agar vibes-nya kita itu positif terus. Nah, ketika vibes-nya kita positif, perasaan kita positif, terus semangat segala macam, insya Allah akan datang kemudahan-kemudahan Bapak Ibu. Saya itu merasakan banget gitu ya, sudah banyak kejadian-kejadian gitu ya, yang ketika itu memang ya tadi ya saya ininya saya setting gitu ya di diri saya itu, misalnya ya bagaimana itu membangun gitu ya, vibe yang positif segala macam, itu akan ngaruh banget ya, akan ngaruh banget ya. Katakanlah tadi keajaiban-ajaiban, padahal bukan keajaiban-keajaiban dalam hidup. Nah, pada dasar apa, kita kembali ke default kita, yang itu apa, dibaca itu tidak dimanjain ya, kita dimuliakan, dimanjain oleh Allah ya, seperti itu. Nah, dunia yang kita lihat sebenarnya tersusun dari energi Bapak Ibu ya. Tadi kan bentar. Nah, tadi kan ini ya, jadi rezeki itu dalam buku yang saya kutip ya, Magnet rezeki itu adalah energi positif. Dan ternyata Bapak Ibu, ya dunia yang kita lihat sebenarnya tersusun dari energi. Nah, secara sains atau fisika dan kimia, katakanlah air. Air itu tersusun dari molekul, ya. Nah, di mana molekul itu tersusun dari atom, Bapak Ibu. Nah, atom tersusun dari partikel. Nah, partikel ternyata zat yang penyusunnya itu tersusun dari kuanta. Nah, di mana kuanta ini adalah paket-paket energi, Bapak Ibu ya. Ya, paket-paket. Jadi pada dasarnya ketika itu ditarik itu lebih ke kecil lagi, diperkecil lagi ya, susunannya itu ternyata di dalamnya ada paket energi Bapak Ibu. Nah, artinya di balik setiap benda fisik itu ada energi yang menjadi bahan baku paling dasar ya. Nah, bangunan dalam ukuran mikroskopik itu membuat sebuah benda yang terlihat padat. Sebenarnya 99% itu adalah energi dan getaran ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau misalnya dunia itu gitu ya, kita sendiri gitu ya, dan seterusnya itu adalah bagian dari energi, penyusunnya energi ya. Nah, maka tadi ya, nah ketika energinya positif, itu akan menarik Bapak Ibu. Akan menarik yang positif-positif pula gitu ya. Nah, itu seperti itu. Ya bahkan kan unsur penyusun dalam tubuh kita itu kan sebagian besarnya adalah dari cairan Bapak Ibu ya. Unsur penyusun tubuh kita ya. Itu dari cairan. Nah, manusia adalah energi ya. Tubuh manusia ini Bapak Ibu ya, kita nih tubuh kita. Nah, itu apa? Memiliki medan elektromagnetik ya. Ada getaran emosinya, frekuensi mentalnya, ada gelombang otaknya, ada panas di suhu tubuh kita. Nah, itu energi biologis gitu ya. Terus ada aliran listrik dalam sistem saraf kita gitu ya. Itu energi Bapak Ibu. Nah, karena itu Bapak Ibu, ketika tadi ya kita katakanlah bertemu nih, nah, dengan orang yang katakanlah itu taat, orang soleh katakanlah gitu ya. Nah, itu akan memberikan energi yang baik tuh, gitu ya. Bagi diri kita juga gitu sebenarnya. Nah, ketika kita katakanlah bertemu dengan orang yang tadi ya suka mengeluh, gitu ya. Orang yang frustasi, ya vibe-nya negatif, gitu. Orang yang katakanlah itu mudah capek, gitu ya. Atau orang yang katakanlah itu bikin kita itu mood kita jadi bad mood, katakanlah gitu ya. Nah, itu memberikan energi buruk pada dasarnya, gitu ya, memberikan energi buruk. Nah, energi itu nyata Bapak Ibu, ya meskipun tidak terlihat, ya nyata meskipun tidak terlihat, ya seperti itu. Nah, peluang juga energi Bapak Ibu ya, peluang itu energi juga ya. Nah, peluang rezeki itu tidak muncul karena kebetulan Bapak Ibu ya, itu tidak muncul karena kebetulan. Nah, peluang yang muncul ketika frekuensi diri kita itu sesuai dengan apa yang kita cari. Nah, contoh nih, nah orang yang bersyukur Bapak Ibu itu akan lebih banyak melihat peluang. Jadi kalau kita banyak bersyukur, itu akan lebih banyak melihat peluang. Beda kalau misalnya apa? Kita itu sering mengeluh, Bapak Ibu. Jangankan mau melihat peluang gitu ya. Nah, karena pada dasarnya ketika kita sering mengeluh,
kita tadi katakanlah sering katakanlah itu berpesimis katakanlah gitu ya. Nah, maka fokus kita, otak kita, pikiran kita itu akan terfokuskan pada tadi Bapak Ibu, ya keluhan-keluhan kita. Nah, sehingga peluang itu nggak akan terlihat. Nah, seolah-olah itu nggak muncul, nggak datang Bapak Ibu, gitu ya. Nah, beda hal ketika kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah gitu ya. Tim saya makin bertumbuh ya Allah gitu ya, Engkau makin memberikan kemudahan gitu ya, terus ini potensi closing makin dekat katakanlah, kita banyak bersyukur gitu ya, katakanlah gitu ya, banyak keajaiban-keajaiban kepada saya yang datang gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu itu akan terbuka tuh, akan lebih banyak melihat peluang-peluang ya. Nah, orang yang negatif itu lebih banyak melihat masalah. Nah, itu tadi Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang negatif itu yang dilihat atau yang terlihat itu bukan peluang-peluang gitu. Tapi apa ya, masalah terus Bapak Ibu ya, masalah gitu terus ya. Nah, orang yang penuh dengan niat baik itu akan dipertemukan dengan orang-orang baik ya. Jadi memang niat kita Bapak Ibu ya, selain niat kita itu harus baik terus, itu juga harus diluaskan Bapak Ibu. Katakanlah misalnya gini, Bapak Ibu, misalnya ya Allah gitu ya, saya nih punya impian gitu ya, pengen punya misalnya gitu ya, secara bisnis ini, oh saya pengen akhir tahun ini di 2025 gitu ya, saya pengen punya profit katakan 10 M ya Allah gitu ya. Nah, nah Bapak Ibu itu selain memang buat niatnya buat kebaikan itu harus diluaskan lah. Kalau misalnya mau dapat, kalau sudah dapat 10 M itu lo mau ngapain kan begitu. Nah, itu harus diluaskan niatnya. Nah, bila perlu Bapak Ibu itu ketika kita minta atau berdoa itu biar doa kita itu mudah gitu ya. Nah, selain kita minta itu kita sebutkan juga tuh dari peluasan niat kita. Contoh, ya Allah gitu ya, bantu hamba katakanlah gitu ya. Nah, untuk mudah meraih target hamba di akhir bulan ini misalnya gitu ya, hamba bisa katakanlah tadi ya bisa closing terus bisa mendapatkan profit sekian, misalnya 1 M misalnya gitu ya. Nah, lalu diluaskan tuh, yang kalau misalnya saya dapat 1 M ya Allah, saya akan ya tadi misalnya apa gitu ya, saya akan bisa sedekah di sini berapa, saya akan membangun ini. Nah, itu cara meluaskan niat gitu ya. Nah, dengan itu Bapak Ibu, itu nanti akan diberikan kemudahan juga tuh. Untuk apa? Untuk percepatan ijabahnya, dikabulnya gitu ya. Karena memang kita sudah meluaskan niat kita gitu ya. Tidak hanya baik ya, tapi kita luaskan ya. Peluang bekerja sebagaimana gelombang radio. Jika kita berada di frekuensi yang tepat, Bapak Ibu, kita akan menangkap sinyalnya ya. Gitu, seperti itu kan, kalau frekuensi radio kan begitu ya. Gitu ya. Jadi kalau frekuensinya sama gitu ya, nah itu nanti akan mudah menangkap sinyalnya gitu ya. Nah, makanya Bapak Ibu, nah penting bagi kita gitu ya. Ya kalau misalnya kita nih menjalin hubungan atau kita punya tim gitu ya. Nah, itu bagaimana agar tim kita, agar pasangan kita, agar siapapun itu yang memang itu sering berinteraksi dengan kita, itu harus sepisi, sevibrasi, sefrekuensi dengan kita Bapak Ibu, gitu ya. Itu penting gitu ya. Jangan sampai katakanlah kita mengarahkan tim kita untuk menuju misalnya ke A, sementara tim kita ini berjalannya ke B, Bapak Ibu, itu nggak nyambung, ya, nggak sinkron, gitu ya. Nah, makanya perlu apa tadi? Perlu penyamaan persepsi, penyamaan frekuensi, gitu ya, penyamaan visi, misi, dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu. Oke, berikutnya itu sebabnya orang yang sedang naik energi spiritualnya, misalnya setelah tadi ya, saya contohkan kalau ada yang baru pulang haji gitu ya, nah itu kan energi spiritualnya lagi tinggi-tingginya tuh ya. Karena memang saya yakin lah, kalau memang itu benar Bapak Ibu, maksudnya benar itu apa? Ya umrohnya gitu ya, bukan hanya sebatas yang dikejar itu jalan-jalannya doang gitu ya, shoppingnya doang gitu, tapi memang benar-benar dia dijadikan ajang untuk bagaimana takarub kepada Allah, bagaimana bertobat kepada Allah di sana, bagaimana mendulang pahala sebanyak-banyaknya gitu ya. Karena kan Bapak Ibu sudah, saya yakin dan percaya Bapak Ibu kan juga tahu gitu ya, sholatnya kita di Masjidil Haram ya, satu waktu itu pahalanya itu 100.000 lebih, 100.000 kali lebih dibanding sholat kita di masjid tempat lain kan gitu ya. Jadi katakanlah kalau kita sholat misalnya di Indonesia gitu ya, semegah apapun masjidnya, anggaplah di Istiqlal gitu ya. Nah itu pahalanya akan beda Bapak Ibu. Nggak sama dengan kita sholat di Masjidil Haram. Nah itu bandingannya 100.000 kali Bapak Ibu. Kalau sholat di Masjidil Haram dibanding sholat tempat lain. Di Masjid Nabawi berapa? Itu 1.000 kalinya. Gitu ya. Nah berarti kan memang ketika kita diberikan kesempatan ke tanah suci untuk umroh bahkan haji katakanlah gitu ya, yang benar-benar memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya untuk beribadah, untuk tadi bertawakal kepada Allah, untuk bertobat kepada Allah, untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah maka ketika pulang ini kan energi spiritualnya benar-benar lagi tinggi Bapak Ibu ya. Nah itu nanti akan sering atau merasakan apa, kok
rezeki mudah banget datang ya. Nah, gitu ya. Bahkan ya tadi ya Bapak, kalau saya kan memang hajinya gratis ya waktu itu ya, nggak bayar gitu ya. Nah, saudara saya itu Bapak Ibu, memang bukan haji, dia umroh gitu ya, dia umroh suami istri gitu ya. Ya umroh, ya segitulah biayanya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu juga sudah tahu pada umumnya gitu ya. Nah, ketika dia pulang umroh gitu ya, baru mungkin seminggu 2 minggu itu sudah terganti Bapak Ibu ya, biaya yang dia katakan buat umroh itu terganti gitu ya, dengan jalan Allah tuh gitu ya. Bahkan dia juga nggak nyangka juga, udah terganti aja gitu ya. Nah, misalnya peluang muncul tiba-tiba gitu, ada pertemuan yang katakanlah itu memang tak terduga, yang itu tuh berujung pada tadi ya, entah itu apa namanya, jadi punya bisnis baru gitu ya, entah itu jadi deal-dealan yang baru gitu ya, dan seterusnya. Doa cepat terkabul ya. Nah, karena memang energi yang orang yang tadi ya baru pulang tadi gitu, itu sedang kuat-kuatnya, sedang bersih-bersihnya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu memang tadi ya, bagaimana energi spiritual kita itu tidak hanya itu tinggi pada saat baru pulang dari umrah atau hajian Bapak Ibu ya. Tapi memang beberapa bulan setelah itu, bahkan beberapa tahun setelah itu harus tetap terjaga gitu ya. Nah, sehingga kalau energi spiritualitasnya tinggi gitu ya, ya tadi takarub kepada Allahnya tinggi gitu ya. Nah, maka insya Allah ya kita akan kembali ke default kita ya, itu dimanja ya. Rezeki terasa lancar, closingan mudah gitu ya. Terus tiba-tiba dapat peluang-peluang bisnis yang oke gitu ya, yang keren gitu ya, segala macam gitu ya. Impian-impian mudah terwujud dan seterusnya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, energi menarik energi. Ini Bapak Ibu ya. Nah, konsep besarnya adalah energi baik itu bisa menarik hal-hal yang baik, energi buruk bisa menarik hal-hal yang buruk ya. Inilah inti dari konsep yang mandiri yang saya kutip Bapak Ibu ya. Kalau dalam diri ada energi baik ya, misalnya kita bagaimana hati kita sering bersyukur, berhusnuzon, berbaik sangka, niat kita baik gitu ya, ibadah seterusnya, itu rezeki otomatis datang Bapak Ibu. Nah, tetapi kalau dalam diri kita ada energi buruk gitu ya, marah, sedih, kesel gitu ya, takut, iri, malas. Nah, itu rezeki akan menjauh Bapak Ibu ya. Nah, berarti Bapak Ibu memang ya itu apa namanya, kita harus benar-benar men-setting diri kita ya, selain kita tadi ya kita bertakwa kepada Allah, tapi bagaimana kita bisa menjaga hati kita nih ya. Hati kita ya, jangan sampai hati kita itu merasa kesel gitu ya. Jangan sampai apa ya gitu ya. Nah, kemarin Bapak Ibu kayak contoh saya sama Pak Alfian ini dari Jakarta ke Bogor gitu ya. Saya lagi berhenti nih, lagi nyetir, lagi berhenti mobil saya gitu ya. Nah, tiba-tiba ada mobil box gitu ya yang nyenggol mobil saya Bapak Ibu ya. Bumper kirinya kena tuh. Nah, itu pilihannya dua tuh gitu ya. Nah, apakah saya itu akan marah-marah, akan ngejar dia gitu ya? Dia langsung kabur Bapak itu, langsung bablas aja gitu ya. Atau memang ya sudah gitu ya. Saya ikhlaskan aja gitu ya. Apa namanya? Ya, toh memang sayanya mah juga selamat segala macam gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya balik lagi ke diri kita gitu ya. Nah, saya men-setting diri saya itu kemarin ya udah, udahlah gitu kan, nggak apa-apa lah, lecet-lecet juga nggak masalah, tuh bisa dibenerin kan gitu ya. Gitu. Karena saya kalau misalnya saya vibe saya, hati saya jadi dongkol, jadi kesel gitu ya, terus jadi marah gitu ya. Nah, itu malah ya tadi rezekinya maka makin menjauh Bapak Ibu nanti ya, gitu ya. Nah, dan itu Bapak Ibu saya rasakan ya, ketika memang tadi ya kita balik lagi ke default kita, terus kita juga bagaimana tadi hati kita segala macam, terus kita setting segala macam, itu banyak kemudahan-kemudahan, banyak peluang-peluang yang datang, banyak keajaiban-keajaiban yang datang. Pada dasarnya itu bukan keajaiban-keajaiban ya, tapi memang itu kita kembali ke default kita. Inilah kenapa ada orang yang kerja keras, tapi kok rezekinya seret Bapak Ibu. Ya, ya kan sebenarnya gini Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu pernah lihat atau mengalami, kok si Pulan mah itu kayaknya kerjanya banting tulang gitu ya, apa namanya, kerjanya keras banget dari pagi, berangkat gelap pulang gelap gitu ya, tapi kok kayaknya gitu ya hidupnya, kayaknya susah gitu seperti itu gitu ya. Nah, katakanlah gitu ya. Nah, sementara katakanlah yang lain nih teman saya, dia kayaknya kerjanya ringan deh, tapi kok rezekinya lancar katakanlah gitu ya. Kok bisa begitu gitu ya, katakanlah gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, karena rezeki itu tidak hanya mengikuti kerja Bapak Ibu. Jadi walaupun misalnya tidak ada jaminan nih, gitu ya, ketika orang kerjanya benar-benar keras gitu ya, itu lalu rezekinya melesat gitu ya. Nah, kalau misalnya rezeki besar itu datang pada orang yang kerja keras, Bapak Ibu, bisa jadi nih apa namanya, tukang-tukang bangunan gitu ya, tukang bangunan yang dia tuh kan wah, gimana nggak keras Bapak Ibu ya, gitu ya. Panas kepanasan, hujan kehujanan gitu ya, bikin bangunan segala macam. Bisa jadi dia akan kaya raya gitu ya, seperti itu. Tapi kan nggak juga tuh, katakanlah seperti itu ya. Nah, itu memang nggak jaminan Bapak Ibu gitu ya. Kok ada orang yang katakanlah itu cuman kerjanya di depan laptop aja gitu, kayak yang ringan aja, tapi kok bisa miliaran katakanlah gitu ya.
Katakanlah gitu ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini balik lagi Bapak Ibu ya. Jadi memang itu tidak menjamin juga gitu ya. Nah, apalagi Bapak Ibu ketika tadi ya, ketika katakanlah apa namanya kerja kita gitu ya, itu memang kita tidak menghadirkan Allah dalam kerjaan kita itu. Ya, kita katakanlah itu ya kerja hanya sebatas kerja gitu ya. Jadi tidak menghadirkan Allah, tidak minta pertolongan Allah gitu ya. Apa namanya jauh dari katakanlah itu aturan-aturan Allah gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu ini nanti energinya itu jadi negatif ya. Nah, seperti itu. Nah, ini rumus sederhana akselerasi rezeki Bapak Ibu ya. Ini yang apa dan praktis ya. Ini rumus akselerasi rezekinya itu sama dengan energi baik dikali ketaatan, ikhtiar fokus dan doa yang kuat Bapak Ibu ya. Nah, ingat Bapak Ibu ya, doa ini adalah senjatanya orang muslim ya. Jadi selain kita tadi ya, bagaimana kita bisa menghadirkan energi yang positif, energi baik, terus kita benar-benar taat kepada Allah. Nah, ketika kita tadi memang katakanlah berikhtiar, entah itu apa ya, entah itu kita sebagai karyawan atau bekerja, entah itu kita sebagai pengusaha, entah itu sebagai katakanlah kita wirausaha gitu ya, kita itu fokus ya gitu ya. Nah, jangan lupa itu doa ya Bapak Ibu ya. Nah, doa muhul ibadah. Jadi doa itu adalah inti dari ibadah atau doa itu adalah senjata orang muslim ya. Nah, itu doa Bapak Ibu. Nah, karena Bapak Ibu ketika itu kita berdoa ya, apalagi doanya itu benar-benar ya doa buat kebaikan gitu, jangan sampai doa ini doa yang buruk Bapak Ibu ya. Nah, itu pada dasarnya memang apa? Kita dalam posisi yang memang menjadikan diri kita itu benar-benar dalam posisi hamba. Ya, di mana memang kita itu memang butuh butuh kholik gitu ya, butuh yang maha kuat, yang maha perkasa, yang kita itu sebenarnya lemah gitu ya. Maka tanpa berdoa gitu, tanpa adanya pertolongan Allah itu kita bukan apa-apa Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini doanya juga dikencengin Bapak Ibu ya. Nah, doanya dikencengin dan itu kalau bisa doanya harus spesifik Bapak Ibu ya. Gitu ya. Doanya harus spesifik. Semakin kita doanya spesifik gitu ya, dan insya Allah nanti itu semakin baik katakanlah gitu ya. Seperti itu. Nah, walaupun sebenarnya Bapak Ibu Allah itu kan tahu gitu ya, apa yang terbesit di hati kita, itu Allah sebenarnya pada dasar tahu gitu ya. Nah, tapi fungsi doa kita itu sendiri gitu, itu bagaimana kita itu ya selain kita itu memposisikan diri kita sebagai hamba yang benar-benar butuh pertolongan Allah gitu ya. Dan itu memang dengan kita tadi doa kita itu, apalagi doa secara spesifik gitu ya, kita benar-benar minta kepada Allah gitu ya, buat kebaikan apa nih gitu yang lagi kita niatkan kuat nih gitu seperti ini. Nah, ini selaras dengan magnet rezeki ya, pola pertolongan Allah dan konsep kode kodar ya. Nah, memang di materi ini saya belum membahas terkait kode kodar ya. Mungkin di next Bapak Ibu ya terkait konsep kode dan kodar gitu ya. Nah, di pembahasan yang lain nanti karena memang butuh pembahasan khusus gitu ya. Nanti kita akan bedah juga gitu ya bagaimana apa karena memang banyak sekali Muslim yang katakanlah itu salah kaprah gitu ya terkait dengan kode kodar ya. Tapi nanti di pembahasan berikutnya Bapak Ibu ya ini lebih spesifik. Nah, untuk praktek hariannya, untuk akselerasi rezeki Bapak Ibu ya. Nah, jaga sholat Bapak Ibu untuk di awal waktu ya. Karena memang ini salah satu pintu pertolongan Allah sebisa mungkin di awal waktu Bapak Ibu ya. Gitu ya. Apalagi sampai bisa berjamaah gitu ya di masjid katakanlah seperti itu. Nah, perbanyak syukur Bapak Ibu. Nah, minimal 3 hal lah yang harus kita syukuri. Apa? Nah, ini untuk pangkat energi ya. Makanya saya tuh kalau lagi di beberapa waktu gitu ya, kalau lagi meeting dengan tim gitu ya, nah itu saya tanyakan tuh kepada tim, apa kabarnya hari ini gitu ya, terus apa hal-hal yang paling disyukuri gitu ya dalam seminggu terakhir, ya, nah kalau bisa memang dia harus nyebutin tuh apa gitu ya, nah terus harapan untuk kedepannya apa gitu ya, nah itu juga sebagai untuk imtihan latihan gitu ya, latihan kita untuk apa nih, kadang kita itu Bapak Ibu gitu ya, itu apa ya lupa untuk bersyukur gitu ya, bahkan coba kira-kira 3 hal deh sebutin yang kamu paling syukuri di seminggu terakhir. Nah, kadang kita bingung tuh. Nah, kalau sampai itu bingung Bapak Ibu, apa ya gitu ya. Nah, ini jangan sampai kita apa lupa untuk bersyukur Bapak Ibu. Nah, itu biasakan kita untuk selalu bersyukur ya. Seperti itu. Husnuzon total kepada Allah Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita gitu ya. Nah, entah itu ya tadi ya, entah itu kita lagi dapat ujian, entah itu kita lagi dapat tantangan, kesulitan segala macam, itu insya Allah Bapak Ibu kita harus berhubungan bahwasanya itu skenario Allah yang terbaik buat kita ya, ya skenario Allah yang terbaik buat kita. Kalau misalnya ada masalah, ada tantangan gitu nah yakini bahwasanya setiap masalah yang lagi kita hadapi itu adalah skenario terbaik dari Allah.
gitu ya. Agar apa? Misalnya agar kita itu kuat, agar kita itu bertumbuh gitu ya, agar kita itu mendekat kepada Allah gitu ya. Nah, agar apa? Allah memberikan pertolongan gitu. Nah, terhadap masalah yang lagi kita hadapi karena kan seperti itu. Nah, sedekah harian Bapak Ibu bila perlu Bapak Ibu ya, walaupun nilainya nggak gede gitu ya, itu sedekah subuh gitu ya. Jadi bila perlu sedekah subuh Bapak Ibu ya. Nah, itu dirutinkan ya. Walaupun katakanlah itu cuma Rp1.000, Rp5.000, Rp10.000, tapi itu kalau itu dijalankan Bapak Ibu ya, itu insya Allah nanti akan ada impact-nya. Nah, maafkan semua orang Bapak Ibu sebelum tidur. Nah, itu dalam rangka apa? Kita mengurai ataupun mengeliminir, membersihkan energi negatif dari dalam tubuh kita. Ya, walaupun bisa jadi Bapak Ibu itu tuh berat bagi kita. Misalnya ada orang yang berbuat jahat kepada kita, gitu ya. Tidak hanya di masa lalu, sampai saat ini misalnya gitu ya. Katakan ada orang yang katakanlah itu selalu mengacaukan kehidupan kita, itu selalu usil kepada kita misalnya, ya itu kalau bisa sebisa mungkin kita maafkan tuh gitu ya, karena pada dasarnya Bapak Ibu ya apa namanya capek juga hidup kita gitu ya, jadinya gitu ya kita hati kita, perasaan kita gitu ya, itu tiap harinya jadi sebel, jadi kesel, jadi benci gitu ya, buat apa juga kan gitu ya. Jadi nggak ada impactnya, nggak ada keuntungannya maksudnya buat kita, yang ada malah negatif bagi diri kita gitu ya. Nah, perjelas tujuan rezeki kita ya. Jadi niatnya Bapak Ibu. Nah, niatnya yang bersih dan luas gitu ya untuk mengundang pertolongan Allah ya. Jadi Bapak Ibu ini niat penting ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai memang apa namanya kita wah saya pengen jadi orang kaya raya gitu ya. Ya udah kalau lu kaya raya terus apa gitu ya. Kan nggak berhenti sampai di situ Bapak Ibu ya. Nah, tapi bagaimana kita punya niat yang bagus, yang tulus, yang bersih dan halus luas ya. Ya, harus diluaskan ya. Nah, bantu satu orang per hari, misalnya Bapak Ibu ya. Nah, sebisa mungkin apapun itu, tanpa pamrih, nah ini insya Allah menjadi percepatan juga untuk tadi rezeki kita seperti itu, Bapak Ibu. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu ya, ini sebagai penutup, Allah tidak ingin kita hidup susah pada dasarnya. Ya. Kita yang sering menghalangi rezeki kita sendiri. Nah, ketika hati kita bersihkan, pikiran kita positifkan, amal kita luruskan ya, jangan sampai kita melakukan amal katakanlah itu yang salah gitu, yang nggak sesuai gitu ya. Nah, maka nanti takdir kita Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu akan mengikuti, rezeki kita juga akan mudah dan lancar dan hidup kita insya Allah akan memasuki arus pertolongan Allah. Itu kita harus yakin dan percaya Bapak Ibu gitu ya. Nah, intinya ketika hidup kita sudah pada track yang Allah sudah berikan gitu ya, hidup kita lurus, hati kita bersih gitu ya. Ya terus apa namanya kita menjaga hubungan baik pada ke orang dan seterusnya gitu ya. Dan insya Allah ini akan mengundang ya selain ya rezeki kita nanti akan mudah, akan lancar, akan ada percepatan rezeki di situ, juga kita akan tadi mendapatkan pertolongan-pertolongan Allah. Itu yakin dan percaya Bapak Ibu ya, harus yakin dan percaya. Itu barangkali Bapak Ibu sudah jam berapa sekarang? Udah 9:30 pas, ya sudah 9:30 Bapak Ibu ya. Yang bisa saya sharingkan pada malam hari ini, mohon maaf atas segala kekeliruan, kesalahan, kekurangan. Ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saya memohon ampun atas segala dosa yang terhimpun. Itu barangkali Bapak Ibu saya kembalikan lagi ke Pak Alfian selaku host ya. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih kepada Ustadz Komar. Masya Allah, materinya luar biasa nih. Jadi akselerasi rezeki banget nih. Nah, buat sahabat semua ya, mangga kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan saja kajian pada malam hari ini. Nah, harapannya buat teman-teman yang belum follow Instagramnya Duta Rizkia, silahkan follow ya Instagramnya Duta Rizkia, atau juga yang memang berencana lagi pengen nabung umroh ya, pengen receipt umroh lagi ya, atau pengen nabung umroh, Insya Allah Duta Rizkia ada program nabung umroh ya. Nanti kalau udah masuk DP bisa join program. Kemudian ada juga umroh Ramadan ya. Insya Allah ada yang full 30 hari full, ada yang pas itikaf 17 hari ya, ada yang awal Ramadan. Umroh Syawal juga ada ya, termasuk teman-teman yang mau private umroh. Nah, sekarang insya Allah Duta Rizkia juga membuka kembali untuk teman-teman bisa umroh private ya. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Oh ini ada yang tanya Ustadz Komar. Maaf mau tanya Pak Ustadz, nomor 7 itu menolong orang
kalau orangnya tidak sholat, bolehkah kita bantu nggak? Gitu. Maka Pak Haji Komar. Iya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Cukup bagus ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ya tadi ya, ketika poinnya membantu orang tanpa pamrih gitu ya. Nah, itu pada dasarnya ya, boleh nggak nih kalau orang nggak sholat kita bantu? Ya itu boleh Bapak Ibu, pada dasarnya itu boleh-boleh aja ya. Nah, tetapi ya kalau memang itu kita bisa bantunya itu tadi ya, mengingatkan dia gitu ya, menasehati dia itu lebih bagus tuh gitu ya, lebih bagus. Maksudnya apa? Tidak hanya membantu dalam hal tadi ya kehidupan biasa, kehidupan sehari-harinya, misalnya dia butuh pertolongan apa kita bantu gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita tadi ya dengan cara yang ahsan yang baik gitu ya, kita tadi ya misalnya nih ada kajian apa nih, kali kalau misalnya kita menasihati kita canggung, kita takut gitu nggak enak ya bisa aja kita ajak ada kajian ini nih yuk gitu ya. Nah, nanti kan ketika dia ikut kajian misalnya gitu ya, mudah-mudahan dia tersadarkan akan kewajibannya kayak sholat. Nah, itu bantuan yang lebih nyata tuh dan real gitu ya. Nah, boleh nggak batu ya, sangat boleh Bapak Ibu ya. Apalagi kan kita selaku manusia gitu ya. Jangankan katakanlah sesama Muslim yang tadi misalnya dia belum sholat gitu ya. Yang non Muslim juga ketika kita itu mereka butuh bantuan ya nggak ada masalah kita bantu Bapak Ibu ya. Nah, selama memang bantuan kita itu gitu ya tidak dalam rangka tadi mengikis akidah kita gitu ya. Nah, itu nggak ada masalah gitu ya. Itu kan kemanusiaan aja nggak masalah gitu ya. Nah, apalagi dia sebagai seorang Muslim ya, kalau memang dia belum sholat, nah itu ya bantuan kita yang real sebenarnya tadi bisa mengingatkan dia, menasihati dia, mengajak dia gitu ya. Nah, kalau kita nggak memiliki keberanian, ya bisa tadi dengan cara yang lain gitu ya. Entah itu tadi mengajak ke pengajian ataupun apapun itu ya. Itu bantuan yang lain juga sebenarnya ya. Gitu. Itu prinsipnya itu Bapak Ibu. Jadi boleh-boleh aja ya bantuan apapun itu, ya itu enggak gitu ya. Gitu. Oke, itu Pak Alfian. Pak Alfian nggak ada suaranya, Pak Alfian. Oh iya, 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 siap. Begitu, Kak Cahaya. Oke, yang kedua ada dari Kak Nurul nih. Izin tanya Pak. Insya Allah untuk sholat kita sudah lakukan. Amal atau sedekah sudah kita lakukan. Tetapi untuk memaafkan orang yang sudah menyakiti kita, belum kita bisa maafkan. Apakah itu salah satu penghalang rezeki? Ya, ini pertanyaannya. Iya. Iya, baik ya. Terima kasih pertanyaan bagus sekali ya. Nah, tadi kan ketika tadi ya, ini kan kita bagaimana kan urusan maaf memaafkan itu kan pada dasarnya tadi ya, itu di kondisi hati kita nih, gitu ya. Bagaimana kita lapang nggak nih, mau nggak memaafkan orang tersebut atau enggak nih. Pada dasarnya ketika katakanlah tadi ya kita belum mau memaafkan, ya kita katakanlah itu menutup diri bahkan rapat-rapat untuk memberi kemaafan pada dia gitu ya. Nah, itu kita sedang memupuk tuh di diri kita, di hati kita, memupuk apa? Memupuk energi yang negatif Bapak Ibu, gitu ya. Nah, kalau itu dipupuk, disirami terus gitu ya, dirawat terus gitu ya, yang ada itu akan menyuburkan apa? Yaitu menyuburkan tadi pintu-pintu penghalang itu Bapak Ibu, ya yang harusnya tadi rezekinya deras alirannya. Nah, itu yang nyampe ke kita hanya cipratan-cipratan aja tuh, gitu ya, hanya cipratan-cipratan doang. Nah, ini kan sangat disayangkan Bapak Ibu ya, seperti itu ya. Nah, makanya Bapak Ibu sebenarnya itu juga kan sebenarnya ya tadi ya dulu saya pernah mengikuti Bapak Ibu ya sebuah pelatihan bagaimana pembersihan energi negatif gitu ya. Terapi atau pembersihan energi negatif gitu ya. Rasa benci, rasa kesal, rasa marah gitu ya. Terus rasa katakanlah tadi kita belum memaafkan orang. Nah, itu ternyata jadi sampah aja dalam hati kita Bapak Ibu ya. Jadi sampah yang lama-lama itu numpuk makin membesar gitu ya. Nah, ketika itu terus-menerus itu kita tidak bersihkan, kita tidak eliminir, nah itu akan berdampak pada apa? Pada tadi Bapak Ibu ya, pertolongan Allah. Kok rasanya susah kita dapatkan rezeki kita kok kayak yang terhalang terus nih kayak yang ada hijab. Nah, itu akan berdampak pada itu Bapak Ibu ya. Nah, padahal kan sebenarnya Bapak Ibu saya yakin itu tuh memaafkan itu kan memang nggak mudah gitu ya. Itu kan sebuah apalagi kalau memang tingkat kesalahannya orang tersebut itu sudah luar biasa ke kita gitu ya. Ke kita atau ke pasangan kita barangkali gitu ya. Nah, itu memang kan perkara yang nggak mudah Bapak Ibu ya. Nah, tetapi yang harus kita yakini dan sadari Bapak Ibu, nah pada saat misalnya nih
kita mau tidur gitu ya, hati kita masih belum mau memaafkan gitu ya orang tersebut. Lah bisa jadi orang tersebut mah tidurnya nyenyak Bapak Ibu, nggak mikirin kita, nggak peduli dengan kita gitu ya. Kok kita kayak yang peduli dengan dia gitu ya, kepikiran terus dia gitu ya. Dan dengan kita tidak memaafkan kan ingat terus dengan dia tuh, ingat terus seolah-olah kita kayak yang peduli dengan dia tuh. Padahal dia sendiri juga nggak peduli itu dengan kehidupan kita. Dia tidur nyenyak-nyenyak aja tuh gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu selain nanti juga itu kondisinya mempengaruhi kesehatan kita gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi banyak sekali kejadian gitu ya, dan ini memang secara dokter sudah ada tuh di bedah tuh. Nah, ketika hati kita kesel gitu ya, nggak mudah memaafkan orang gitu ya, nanti akan efek juga tuh Bapak Ibu. Misalnya kita mudah terkena migrain katakanlah gitu, ya, efek kepada kesehatan kita juga gitu ya. Jadi selain dia menghalang rezeki nih, ternyata kesehatan kita juga bikin terganggu tuh. Kita asam lambung kita jadi cepet naik gitu ya. Nah, ketika asam lambung kita naik, katakanlah kita mudah pusing, kita mudah lemas, mudah lesu gitu ya. Kok kayaknya kita itu enggak tadi hidup kita itu kayak enggak semangat katakanlah. Itu ternyata ada apa namanya? Dampaknya juga ke sisi itu Bapak Ibu ya, ke sisi kesehatan ya. Nah, makanya Bapak Ibu, walaupun itu berat saya yakin ya, apalagi kalau kejadiannya itu cukup berkesan gitu ya, cukup membuat kita energi kita terkuras dan rasa-rasanya kayak sulit memaafkan, kita sudah mulai harus belajar. Bapak Ibu belajar apa? Belajar untuk ikhlas, memaafkan, gitu ya. Untuk memaafkan. Coba deh nanti Bapak Ibu rasain ya ketika Bapak Ibu memaafkan. Dan ini Bapak Ibu saya pernah kejadian. Nah, ini bahkan ini sarannya dari teman saya nih Pak Alfian. Nah, di mana ini saya ini aja Bapak Ibu ya. Jadi saya itu ketika belum lama ini Bapak Ibu baru beberapa bulan yang lalu saya ini selesai bersirkah gitu ya di dalam sebuah brand gitu ya, dalam sebuah brand. Nah, di mana jadi kerjasamanya udahan Bapak Ibu ya, kerjasamanya udahan dalam sebuah bisnis ini, dalam sebuah bisnis. Nah, ketika udahan, nah maka saya dengan teman saya yang berdua ini itu pertanyaannya brand ini nanti milik siapa, gitu ya? Siapa yang akan melanjutkan nih, gitu ya? Nah, saya merasa waktu itu dalam posisi, oh brand ini harusnya harus ke saya dong. Waktu itu posisi saya, hati saya. Kenapa? Karena dari sisi yang memberikan usulan nama saya, yang memikirkan logo juga saya, gitu ya, bahkan yang mengaktifasi saya waktu itu, gitu ya. Nah, maka saya merasa brand ini harus ke saya nih, jatuh ke saya, gitu ya. Nah, teman saya yang baru udah hasil sama saya, dia juga merasa brand ini harus ke saya nih, ya, gitu ya. Dia juga merasa begitu, gitu, Bapak Ibu ya. Nah, akhirnya dalam posisi yang waktu itu memang waktu itu nggak sampai berantem Bapak Ibu, tapi waktu itu pembahasannya udah di stop dulu gitu ya, stop dulu. Saya ketemu berdua, ya udah kita nyari waktu lagi gitu ya. Nah, cuma dalam posisi yang dia hatinya mungkin kesel ke saya juga merasa oh ini brand saya ini harus milik saya gitu ya. Nah, dalam perjalanan saya malah justru waktu itu diingatkan sama teman saya Pak Alfian sendiri, udahlah Kang gitu ya, ikhlaskan aja brandnya gitu ya, diikhlaskan gitu ya. Insya Allah nanti malah nanti enak jalannya. Nah, saya itu waktu itu walaupun agak berat, tapi saya coba saya oke, saya pertimbangin. Nah, waktu itu saya bahkan sampai saya bawa ke sholat, Bapak Ibu ya, saya istikharah, saya bilang ke istri, saya bilang, mah ini adalah brand ini, walaupun itu punya nilai, Bapak Ibu, brand itu udah punya nilai, ya karena punya aset digital, terus juga sudah bangun brand awareness segala macam gitu ya. Lalu saya benar-benar saya elakkan, dan saya temuin teman saya itu yang teman circa saya yang udah saya bilang Kang, udah Bismillah brand ini silakan buat antum dengan seluruh turunannya. Maksudnya turunannya itu ya aset digitalnya, akun-akun sosial medianya, websitenya yang sudah dibangun pakai codingan gitu ya Bapak Ibu ya, sudah di develop lah waktu itu menghadirkan programmer gitu ya. Pokoknya semuanya dengan turunan-turunannya silakan itu mutlak buat antum gitu ya. Saya udah ikhlas gitu ya. Nah, ternyata Bapak Ibu dalam perjalanannya itu banyak kejutan ternyata gitu ya. Banyak kejutan ya di mana katakanlah saya ditawarkan gitu ya oleh apa namanya teman saya untuk brand yang sudah jadi katakanlah gitu tinggal maju segala macam dan itu banyak kemudahan ternyata Bapak Ibu. Nah itu saya rasakan sendiri ya ketika hati saya ikhlaskan saya plongkan malah kebuka tuh peluang-peluang gitu ya dan ini saya rasakan bahkan tadi Bapak Ibu ya tadi hari tadi gitu ya saya sama Pak Alfian menemui salah satu teman gitu ya. Meskipun saya dalam kondisi tadi itu udah nggak enak badan Bapak Ibu ya pagi-pagi sampai dikerok dulu sama istri segala macam berangkat. Nah ternyata pas setelah ketemu teman gitu ya sama Pak Alfian ini ada peluang lagi Bapak Ibu ya. Yang itu tuh datang gitu ya. Dan itu kita juga loh gitu ya sudah ketemu silaturahmi ada peluang gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu ya tadi ya
insya Allah banyak kejutan-kejutan gitu ya, banyak yang Allah hadirkan pertolongan-pertolongan pada kita, kemudahan-kemudahannya ya. Ketika apa ya? Ketika tadi kita balik lagi ke default kita ya, gitu. Itu barangkali Pak Alfian. Siap. Oke. Pertanyaan terakhir nih. Ya ada ya. Oh, ini program kalau ini namanya. Program ini yang dijaga Mbak Fitri atau Mangga, Pak mangga, mangga, mangga. Boleh dari tim Duta Rizkia kalau ini. Ya, Ya, dari silakan. Duta Rizkia masih membersamai kita Mbak Fitri atau Pak Suherman? Untuk ini pertanyaannya, untuk yang umroh full Ramadan biayanya berapa dan hari waktunya? Kemudian jarak hotel di Mekah berapa hari di Mekah, berapa hari di Madinah. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Ustaz Alfian dan Ustadz Komar paparannya. Insya Allah sangat bermanfaat buat kita semuanya ya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf, saya barusan lagi ngerjakan koperasi. Iya. Siap, Haji. Sambil dengerin juga. eh Apa ya? Untuk umroh Ramadan, Insya Allah harinya 30 hari. Kemudian jaraknya di Mekah kurang lebih 600 meter dan jalan kaki di daerah Ajiat ya, daerah Ajiat. Kemudian di Madinahnya Jaurat Ar-Rasyid atau masih tentatif dengan ODST gitu. Di Madinahnya tentatif Arba'in gitu. Di Madinahnya. Untuk di Mekah sisanya sampai Lebaran. Jadi pertama ke Madinah dulu, gitu Pak. Mungkin itu ya jelas nggak? Siap. Eh, Oke, Pak. Nanti kalau butuh lebih lengkapnya, mau konsultasi ini untuk Bu Purna ya, Haidawati ya. Silakan nanti hubungin admin Duta Rizkia ya. Tadi dapat info acara ini dari admin ya. Silakan hubungin admin. Ada Kak Fitri tadi ya. Insya Allah gitu. Siap siap Bu Purna. Oke. Ya, terima kasih Bu pertanyaannya dan terima kasih semuanya. Siap. Oke. Terima kasih Pak Suherman dan Ya, sama-sama. siap. Alhamdulillah ini sudah hampir 2 jam ya kita bersama Haji Komar. Nah, semoga ya ilmu yang hari ini bisa kita praktekkan. Karena ini ilmunya luar biasa sebenarnya daging. Ya insya Allah dengan kita mempraktekkan ilmu ini ya jadi amal soleh buat kita dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa akselerasi rezeki dan mudah ke tanah suci. Mungkin itu aja ya Pak Haji Komar. Terima kasih banyak Siap, Pak Suhaib sama-sama. dan sahabat semuanya. Terima kasih banyak. Jangan lupa follow di Duta Rizkia dan juga jangan lupa kunjungi website kita untuk program-program kita baik umroh private, umroh mandiri, ada sedekah umroh, nabung umroh dan program-program lainnya di dutarizkia.com ya. Silakan teman-teman jangan lupa follow dan juga kunjungi website kita di dutarizkia.com. Itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Siap, sama-sama Pak Haji. Assalamualaikum.